Hanya karena lelucon sang nenek, selama 17 tahun gadis itu menyamar sebagai laki-laki, sampai orang tua kayanya menemukannya. Bahkan jenis kelaminnya pun tidak dikenali. Dan sang kakak pun selalu menganggapnya laki-laki. Sekarang setelah dewasa, gadis itu baru menyadari bahwa kata nenek dulu tentang gadis mudah dirugikan di luar ternyata benar, tapi yang lebih mengejutkannya, yang sebenarnya dirugikan itu tidak peduli laki-laki atau perempuan. Saat itu gadis Qin Zhao menatap kakaknya Shen Yanqi yang terluka karenanya. Dia berkata dengan serius, "Aku akan bertanggung jawab." Mendengar itu Shen Yanqi tiba-tiba berhenti dan mendekatinya. Bertanggung jawab? Bagaimana caranya? Tingginya 186 cm sangat mengintimidasi. Qin Zhao mengedipkan matanya, "Aku akan mengantarmu ke rumah sakit dan membayar biayanya." Dia menatapnya dengan hati-hati. Matanya jernih. Shen Yanqi tiba-tiba kehilangan amarah, menjepit dagunya dan memutar wajahnya ke samping. Melepaskan tangannya, berbalik dan pergi dengan langkah tergesa-gesa. Saat itu, dia tiba-tiba ingat pagi ini Ibu Qin Qiong menyuruhnya pulang bersama Linsi. Tapi sekarang jalanan sepi, pasti Linsi sudah pergi. Ponsel dan ranselnya masih di kelas. Dia mempercepat langkah kembali ke kelas, menemukan beberapa panggilan tidak terjawab. Dan pesan WeChat dari Qin Qiong. "Kamu di mana? Aku suruh sopir menjemputmu." Zhao Zhao balas pesan, "Ibu khawatir." Ada juga beberapa panggilan video. Qin Zhao merasa sedikit hangat, perasaan diperhatikan ini aneh. Dia segera membalas pesan lalu berlari ke gerbang sekolah. Tiba-tiba lampu mobil menyilaukan, sebuah Maybach berhenti di depannya. Linsi dengan wajah marah menyuruhnya naik. Qin Zhao naik dan baru saja mengucapkan terima kasih ketika dia hendak menjelaskan. Linsi dengan kesal menoleh dan memotong ucapannya. "Tidak perlu, aku tidak berani. Tidak pulang kok tidak bilang sebelumnya? Suka membuat orang menunggumu, ya?" Linsi sangat marah, tahu Qin Zhao belum pulang, dia jadi khawatir, proyek pun dibatalkan. Qin Qiong biasanya di rumah jarang sekeras ini, hari ini suaranya saat memarahi dia sangat menusuk. Orang yang begitu terhormat, alis dan matanya yang anggun pun tampak menakutkan. Linsi sejak kecil belum pernah melihat ibu seperti ini, hanya karena anak yang baru diakui kembali, begitu tanpa ampun bertengkar dengannya. Qin Zhao sudah terbiasa dimarahi sejak kecil, tidak peka terhadap banyak kata, tapi kali ini dia jarang marah. Nada Qin Zhao juga menjadi dingin, "Aku tidak menyuruhmu menjemputku." Mendengar itu Linsi semakin marah. Dia menoleh dan berteriak kepada sopir untuk berhenti. Sopir Pak Li melihat mereka berdua saling beradu mulut, lalu menasihati, "Sebentar lagi sampai rumah." Linsi melipat tangan dan melirik, "Apa kamu tidak dengar? Dia tidak mau naik mobil kita. Mereka malah memaki kita." Paman Li ikut terseret, merasa sangat canggung, lalu tertawa kecil. Zhao Zhao hanya bercanda. Setelah itu dia menginjak gas lebih kencang. Linsi terus melawan Qin Zhao, tidak punya pendirian. "Kalau tidak mau naik, turun saja." Qin Zhao mengepalkan tinjunya erat-erat, menahan keinginan untuk melempar ransel ke kepalanya. "Bisakah kamu diam?" Linsi tidak menyangka Qin Zhao berani melawannya. Tertegun sejenak, wajahnya langsung memerah. "Kamu yang menyebalkan. Orang yang suka padaku tak terhitung jumlahnya, dalam satu semester aku bisa terima sekota penuh. Hanya orang sepertimu yang paling menyebalkan. Siapa yang suka padamu, namaku pun harus ditulis terbalik." Qin Zhao menahan sakit hatinya, menoleh ke jendela dan memejamkan mata. Orang hanya akan marah jika disentuh titik lemahnya. Linsi benar, dia sejak kecil memang menyebalkan, tidak ada yang suka. Kenapa Qin Zhao menjadi begitu cengeng? Suasana tegang di mobil bukan hanya tidak reda, malah semakin pekat. Linsi membanting pintu mobil begitu keras saat turun. Seperti takut orang tidak tahu dia marah, Paman Li menatap Qin Zhao dan menghiburnya. Dia memang keras kepala, tapi hatinya tidak jahat. Uang sakunya dipotong, jadi sedikit emosi. "Jangan kamu ambil pusing." Qin Zhao tidak menjawab, 2 detik kemudian tiba-tiba mendengus. Dia tahu dia seharusnya tidak punya perasaan seperti itu. Baru saja Qin Zhao masuk ruang tamu, dari halaman terdengar bunyi gesekan ban mobil. Qin Qiong tiba. Linsi semakin marah, berkata dengan sinis, "Puas, kan? Malam-malam membuat semua orang tidak tenang. Cepat adukan saja, bocah." Qin Zhao mengepalkan tinju tetapi masih tersenyum padanya. "Sepertinya kamu sering diadukan. Kamu juga tahu perbuatanmu itu bodoh, kalau diucapkan pasti kena marah. Banyak bicara dan kekanak-kanakan, aku bersyukur bisa menjauh darimu." Qin Zhao mendengus. "Bocah, kamu membual tanpa persiapan." Linsi tersentuh titik lemahnya dan hendak membalas, Qin Qiong masuk dengan suara hak tinggi berdetak-detak. Dia melihat Qin Zhao dan menghela napas lega, lalu memeluknya erat. Qin Qiong tinggi 168 cm. Memakai hak tinggi membuatnya sedikit lebih tinggi dari Qin Zhao. Saat memeluk dia melingkarkan tangan dari bahu. Seperti ingin meremasnya ke dalam pelukan, napasnya penuh dengan sukacita mendapatkan kembali yang hilang. Qin Zhao tiba-tiba melupakan semua masalah hari ini. Hanya merasa tubuh Qin Qiong hangat dan harum, dia tak tahan menciumnya lagi. Linsi melihat Qin Zhao begitu patuh di depan Qin Qiong, hatinya semakin kesal. Lebih penting lagi, Qin Qiong tidak menatapnya sama sekali saat masuk, langsung menuju Qin Zhao. Seolah-olah dialah yang orang asing. Dia dengan kesal menaiki tangga dengan suara gemerincing, sengaja menginjak lantai hingga berdentum.
Qin Qiong melepaskan Qin Zhao dan mengusap kepalanya. Kenapa hari ini tidak pulang bersama kakak? Ada masalah apa? Pandangannya lembut dan penuh penerimaan. Qin Zhao tertegun 2 detik, lalu menggeleng. Ada soal yang tidak kupahami hari ini. Lupa waktu? Maaf. Bukankah sudah bilang jangan minta maaf di rumah? Qin Qiong tidak curiga, mengelus kepalanya. Lain kali ingat bilang, jangan matikan ponsel juga. Qin Zhao menjawab, lain kali tidak akan begitu. Asisten Qin Qiong menelepon, dia memberi instruksi singkat lalu pergi lagi dengan suara hak tinggi berdetak-detak. Qin Zhao mandi lalu mulai belajar listening bahasa Inggris. Sambil mendengarkan, dia tiba-tiba teringat Shen Yanqi, tidak tahu bagaimana kakinya sekarang. Dia menambahkan Shen Yanqi sebagai teman, tapi Shen Yanqi tidak menyetujui permintaannya. Qin Zhao selesai mendengarkan listening bahasa Inggris, lalu mencocokkan jawaban. Jawaban sudah lewat 40 menit. Dia menguap lalu tidur. Setelah bangun, dia melihat Shen Yanqi sudah tengah malam. Permintaan pertemanan diterima lebih dari jam 12, dan ada satu pesan yang ditarik. Qin Zhao mengiriminya selamat pagi dan menanyakan bagaimana kakinya. Namun setelah menunggu sebentar, dia masih belum menerima pesan apapun. Mungkin dia belum bangun. Saat istirahat siang, Qin Zhao kembali memikirkan hal ini. Melihat kotak obrolan yang tidak bergerak, dia mengerutkan kening dan mengetuknya. Berapa biaya obatnya? Aku transfer padamu. Qin Zhao menunggu 2 menit, kotak obrolan masih tidak bergerak. Dia merasa sedikit kesal. Sekarang masih ada orang yang tidak melihat ponsel seharian, kecuali dia tidak ingin menghiraukanmu. Qin Zhao mentransfer 1.300 yuan. Dia hanya punya 2.000. Kemarin dia memberi Lindsay 200 untuk isi saldo makan. Kartu 300, kartu air 100, sepeda bersama. Sekarang hanya tersisa 88,5. Dia merasa kembali menjadi miskin. Dari arah miring depan, tatapan penuh kebencian tertuju padanya. Sulit untuk diabaikan. Itu Fang Tian. Dia masih berani menatapnya. Qin Zhao menatap balik tanpa ragu. Kalau bukan karena Fang Tian dan mereka, dompetnya tidak akan jatuh ke kondisi ini. Fang Tian melihatnya membalas tatapan dengan berani. Semakin marah. Dia menggumamkan sungguh lucu dengan suara rendah. Ekspresi Qin Zhao tidak berubah, hanya menjadi lebih dingin. Bel masuk berbunyi, itu kelas guru asing. Guru asing mengajar dalam bahasa Inggris penuh dengan kecepatan bicara yang cepat. Qin Zhao akhirnya berhenti menulis, tidak menyangka justru ditunjuk untuk menjawab pertanyaan. Apa hobimu yang terbesar? Sebelum usia 7 tahun, Qin Zhao sudah sangat sulit untuk bertahan hidup. Dia terus berjuang di garis batas kelangsungan hidup, mana sempat berbicara tentang hobi. Biaya sekolah dan biaya hidup harus dia cari sendiri. Juga harus berhati-hati dengan Jiang Dahai saat mabuk. Takut identitasnya diketahui, harus menahan tekanan dari orang luar. Waktu luangnya dihabiskan untuk bekerja. Les privat, kasir, toko bubble tea, memulung. Satu-satunya harapannya adalah lulus ujian masuk universitas dan meninggalkan tempat itu. Ada kilatan kebingungan di matanya. Diam selama beberapa detik, satu persatu orang menoleh ke arahnya. Dia berkata lirih, sorry, I have no hobby. Seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Di dunia ini masih ada orang yang tidak punya hobi? Di tengah ejekan, Qin Zhao berkata, if you have to choose one, it may be earn money. Seluruh kelas kembali diam beberapa detik. Ada yang salah? Hobinya uang. Sangat vulgar. Lihat dia kurus, mungkin karena pelit. Aku beberapa kali melihatnya di kantin hanya pesan satu lauk. Tolong, bagaimana Ying Hua bisa menerima orang seperti ini? Mungkin orang kaya baru. Akarnya yang buruk belum hilang. Guru asing menyuruhnya duduk tegak dan melanjutkan bertanya pada siswa lain. Qin Zhao menundukkan mata, tanpa sadar menekan-nekan tutup pena. Di koridor, Qin Zhao bertemu Fang Tian. Saat berpapasan, Fang Tian menatapnya dan memaki lucu. Qin Zhao menjawab dengan datar. Setiap kali hanya beberapa kalimat itu, tidak ada ancaman sama sekali. Lebih baik kita bicara. Baiklah. Aku benar-benar ingin bicara baik-baik denganmu. Mereka berdua pergi ke belakang gedung sekolah. Di sana pencahayaan redup, sekitar tidak banyak orang. Qin Zhao langsung ke pokok permasalahan. Kenapa mengunciku di game? Memukulku dengan bola juga diatur olehmu, kan? Fang Tian teringat penampilan Qin Zhao yang kena bola. Mendengus. Kamu pantas mendapatkannya. Qin Zhao menghela napas. Kenapa? Aku tidak. Menyebarkan kegagalanmu. Fang Tian tiba-tiba mengangkat kaki dan menendang. Qin Zhao secara naluriah menghindar. Sepatu Fang Tian menghantam tanah dengan keras. Dia kesakitan. Dia menarik napas tajam, wajah tidak percaya. Kamu berani menghindar? Atau biar aku diinjak? Qin Zhao memandangnya dengan jijik. Aku juga tidak punya temperamen bagus. Kata-kata tadi sudah kurekam. Jika kamu menggangguku lagi, aku akan menyebarkan urusanmu dan rekamannya. Bukankah kamu sudah menyebarkannya? Fang Tian sangat marah. Kapan aku menyebarkannya? Kalau mau memfitnah orang harus ada bukti. Qin Zhao tampak tidak berkata-kata. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, tapi tiba-tiba menjadi sasaran. Dan kehilangan beberapa ribu yuan. Fang Tian berkata dengan yakin, kalau bukan kamu yang mengirim, siapa lagi? Apa? Qin Zhao mengerutkan kening. Saat itu hanya kita bertiga. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Masih pura-pura. Fang Tian meremahkannya.
Kenapa kamu tidak curiga Shen Yanqi? Shen Yanqi pasti bukan orang seperti itu. Fang Tian sangat emosi, dadanya naik turun. Dia tidak tahan melihat idolanya difitnah. Dia bukan orang seperti itu. Qin Zhao dalam hati mengeluh, jadi Fang Tian. Maksudnya dialah orang seperti itu? Itu yang kamu katakan. Fang Tian marah, wajahnya merah, merendahkan suara. Suaranya berkata, kamu juga menganiaya Shen Yanqi, memaksanya denganmu. Qin Zhao mengusap hidungnya. Itu kecelakaan. Aku juga rugi, tahu? Dia mengganti semua uangnya. Kamu rugi? Rugi apa kamu? Fang Tian marah hingga tertawa. Kamu pasti senang sekali. Dasar. Setelah berkata, dia mulai bertindak. Melompat, menjambak rambut Qin Zhao, menarik bajunya. Dia mencakar-cakar tubuhnya sambil terus memaki. Dia sama sekali tidak punya teknik, murni pelampiasan. Berhenti. Qin Zhao membentak. Fang Tian benar-benar tidak punya akal, tidak mendengarkan. Qin Zhao menangkap pergelangan tangannya, menekan kedua tangannya bersamaan dan membaliknya menempel di dinding. Fang Tian berjuang sambil memaki. Lepaskan aku pasti akan membuat semua orang tahu sifat aslimu. Leher Qin Zhao tergores. Bekas merah beruntun, kulit kepalanya juga sangat sakit. Coba panggil sekali lagi. Suara Qin Zhao sangat tenang hingga menakutkan. Fang Tian tiba-tiba sedikit takut. Yang aku panggil ya kamu. Tunggu saja, besok semua orang tahu kamu suka laki-laki. Jari Qin Zhao meremas. Dengan suara ringan, tidak takut. Nama orang yang kamu sukai diam-diam akan ikut terkena dampak bersamaku. Aku tidak sebodoh itu, aku hanya akan membicarakanmu. Fang Tian berhayal, mungkin Shen Yanqi, demi menghilangkan rumor, akan setuju bersamaku. Benar-benar pintar. Qin Zhao sepertinya memuji dengan puas. Tapi satu hal yang kamu salah. Aku tidak suka dia, juga tidak menginginkannya. Dia mengangkat dagu Fang Tian, mendekatkan wajahnya. Aku ingin, kamu menggangguku sekali, aku balas sekali. Sambil berkata, dia mendekatkan wajahnya. Fang Tian menjerit hingga lampu suara di tangga menyala. Bayangan orang di tempat gelap juga terlihat. Itu Lin Si, Shen Yanqi, dan seorang laki-laki asing. Qin Zhao merasa udara sunyi dengan aneh. Jeritan tadi sepertinya terlalu keras. Ekspresi Lin Si sangat rumit, seperti palet warna yang tumpah. Chen Yu tampak sangat bersemangat, namun begitu melihat orang yang dimaksud, ia segera memasang ekspresi sedih. Sementara Shen Yanqi kakinya memakai alat penstabil sendi. Dan lengannya bertumpu pada tongkat kruk, ekspresinya tak terbaca. Suasana hening menyelimuti. Qin Zhao memejamkan mata, berharap semua yang terjadi tadi hanyalah ilusi. Kenapa ia tidak mendengar suara langkah kaki? Apa yang baru saja ia lakukan? Ia mendorong Fang Tian ke tembok dan mengancam akan. Saat itu hanya taktik sementara, ia sama sekali tidak memperhitungkan ini. Tapi sekarang 3 saksi ada di depannya, terutama Lin Si. Bagaimana jika dia memberitahu Qin Qiong? Qin Zhao, kau kemari. Lin Si akhirnya menemukan suaranya. Qin Zhao mengerutkan bibir tak puas, lalu berjalan perlahan mendekat. Lin Si tiba-tiba menampar wajahnya. Wajah Qin Zhao langsung membengkak, sudut bibirnya berdarah. Chen Yu berteriak kaget. Fang Tian juga terkejut, tanpa sadar menutup mulutnya. Qin Zhao ditarik kerah bajunya oleh Lin Si. Chen Yu segera maju melerai, jangan pukul, bicara baik-baik. Qin Zhao terseret seperti boneka kain. Lin Si memerintah, minta maaf. Pikiran Qin Zhao kacau, rasa sakit di sudut bibir. Membuatnya sedikit sadar. Ia menarik senyum. Dengan status apa kau bicara seperti itu padaku? Lin Si tertegun, teringat ia pernah bilang akan menjaga jarak dan jangan panggil dia kakak. Ia bertanya dengan kesal, bukankah kau harus minta maaf karena berbuat salah? Qin Zhao mencibir. Oh, ternyata pahlawan keadilan? Apa salahku? Lin Si sangat marah. Kau masih merasa benar? Qin Zhao balik bertanya. Benarkah? Belum tentu. Chen Yu dalam hati memberi jempol pada Qin Zhao. Orang ini mentalnya kuat sekali. Qin Zhao melirik Fang Tian. Kenapa? Kau tidak tanya apa yang dia lakukan padaku? Fang Tian gugup mengalihkan pandangan, dengan hati-hati bergeser beberapa langkah ke arah Shen Yanqi. Sambil berpikir cara membangun citra korban sempurna. Tapi Lin Si mendahului. Dia perempuan, apa yang bisa dia lakukan padamu? Qin Zhao mencibir. Lalu apa yang bisa kulakukan padanya? Lin Si terdiam tak bisa menjawab. Qin Zhao menyentuh sudut bibirnya, matanya menjadi dingin. Meski Lin Si tidak pakai tenaga penuh, ia tak menyangka Qin Zhao begitu lemah. Ia agak tidak nyaman mengalihkan pandangan, tapi mulutnya masih keras. Meskipun dia tidak sengaja mengganggumu, kau tidak perlu sekecil hati itu. Apalagi sampai mengancam. Sekarang minta maaf, jangan menyesal nanti setelah dia lapor ke guru. Reputasi murid perempuan tidak enak didengar. Qin Zhao menyindir. Iya, kau pukul pipi kiriku, lalu aku sodorkan pipi kanan. Lin Si kesal setengah mati. Qin Zhao mencibir. Bukan hanya dia yang kupukul, kau juga. Lin Si terkejut tak bisa berkata. Kau? Qin Zhao berkata dingin, kalau begitu menjauhlah. Lin Si marah besar, tapi Qin Zhao tetap dingin. Chen Yu berkata polos pada Lin Si. Aku tidak suka. Qin Zhao berhenti sebentar saat melewati Shen Yanqi. Dia belum menerima uang ganti rugi darinya, WeChat juga tidak dibalas. Fang Tian segera menghalangi di depan Shen Yanqi. Wajah waspada.
Qin Zhao merasa tak berguna. Penjelasan tidak ada yang percaya, asal bicara langsung dianggap. Chen Yu juga berkata pada Lin Si, sungguh tidak. Lin Si berteriak marah, ngapain lihat gue? Dia adik gue. Tapi penjelasannya malah membuat suasana semakin canggung. Chen Yu dan Lin Si serempak. Mengalihkan pandangan ke Shen Yanqi. Shen Yanqi tampak tak berdaya. Fang Tian marah sampai gigi gemeretak. Mereka sudah berantakan sampai begini, Qin Zhao masih mengajaknya tinggal bersama, malah bilang tinggal dengannya tidak aman. Aman kalau bersama mereka bertiga, kenapa Shen Yanqi tidak aman? Bersamamu yang paling tidak aman. Ia tak bisa menahan diri untuk berkomentar. Kalau Shen Yanqi benar-benar memikirkannya, ia malah senang. Kalau begitu jangan pergi bersamaku. Qin Zhao yang berjalan di depan tiba-tiba berkata, nadanya dingin seperti es. Kalau takut, jangan pergi sendirian dengan laki-laki. Ia menatap miring ke arah Fang Tian, sudut bibir masih lebam. Lampu koridor menyinari wajahnya, tampak sedikit sendu. Fang Tian baru menyadari meski fitur wajah Qin Zhao cukup cantik, ia terlalu kurus. Tampak lemah, dengan sedikit aura lesu dan dingin yang agak menyebalkan. Beberapa murid bermain di koridor. Fang Tian tersadar, wajahnya langsung merah. Ia baru saja merasa Qin Zhao tampan, sungguh gila. Ia bergumam, aneh. Ketiganya yang mendapat cap buruk itu saling pandang. Chen Yu meletakkan lengan di bahu Shen Yanqi sambil mengeluh. Apakah kepribadian kita baru saja dihina? Shen Yanqi melirik Lin Si, berkata dingin, punya dia. Kepribadian? Chen Yu teringat kejadian tadi, menepuk bahu Lin Si. Bukankah kau tadi keterlaluan? Sampai pakai kekerasan? Meskipun dia adikmu, kau tidak perlu main fisik. Lin Si kesal. Mana ku tahu dia tidak menghindar. Biasanya kalau disuruh bantu, hindarinya cepat. Ia menambahkan, lagi pula, aku tidak pakai tenaga besar, siapa sangka dia seperti kaca tipis, sekali sentuh langsung pecah. Lin Si merasa agak tidak enak. Shen Yanqi tiba-tiba berkata, kalau tahu dia kaca, jangan disentuh. Lin Si menjawab tak sabar, tahu. Akhirnya Shen Yanqi mengirim pesan pada Qin Zhao, tapi bukan membalas pesan sebelumnya, melainkan topik baru. Datang ke lorong sini. Qin Zhao tidak suka Lin Si, dan tidak ingin terlalu terlibat dengan orang di sekitarnya. Tapi mengingat Shen Yanqi terluka karenanya, ia tetap pergi. Dari jauh ia melihat sosok Shen Yanqi. Ia tidak pakai seragam, tangan kiri bertumpu pada tongkat kruk, malas menatap jauh. Rambutnya tertiup angin mengembang, tampak seperti pemuda santai. Di langit malam ada bulan, samar dan jauh. Qin Zhao tiba-tiba merasa ia seperti bulan, tampak dekat. Sebenarnya jauh, itu dunia lain yang bukan miliknya. Shen Yanqi seolah merasakan kedatangannya, menoleh ke arahnya. Qin Zhao hanya menatapnya sampai ia bicara baru tersadar. Qin Zhao tertegun, seperti robot yang kehabisan daya. Saat ia tersadar, Shen Yanqi sudah berdiri di depannya. Ia berseru pelan, mendongak menatapnya. Berdiri saja bisa melamun. Shen Yanqi mengangkat alis, nadanya sedikit meninggi. Qin Zhao menunduk, mengalihkan pandangan. Ada perlu denganku? Shen Yanqi tidak membalas pesannya, sepertinya ia juga tidak ingin diganggu. Qin Zhao hendak bicara, Shen Yanqi memberinya kantong plastik dari apotek. Qin Zhao tertegun, menerimanya dan melihat isinya. Ada beberapa obat luka jatuh yang masih terbungkus. Ia bertanya heran, untukku? Shen Yanqi tidak bicara, hanya mengangguk. Qin Zhao ragu-ragu, lalu berkata, maaf, saat itu aku menyeretmu. Biaya obat aku tanggung semua. Untuk biaya kehilangan waktu kerja, kau bisa ajukan. Dalam batas wajar aku akan setujui. Ia tidak menyangka akan menjatuhkan Shen Yanqi saat melompat turun. Dia masih di pohon, ia tidak berpikir dia akan keluar menjemputnya. Shen Yanqi menatapnya, nada datar, apa aku sekecil itu sampai datang minta uang kehilangan waktu kerja? Qin Zhao sedikit mengernyit. Maksudmu? Shen Yanqi menunduk, melirik tongkat kruk di ketiaknya. WeChat MU tidak terima pembayaran, bukankah itu berarti kurang? Qin Zhao tertegun, mencoba bertanya, kau mau berapa? Shen Yanqi menatapnya, tiba-tiba mendekat sedikit, suaranya rendah, 1 juta, kau mau cicil berapa lama? Mata Qin Zhao membelalak hampir tidak bisa berdiri. Kamu tidak bisa membuatku seperti ini hanya karena kamu memberiku obat. Shen Yanqi tersenyum tipis. Biaya perawatan, biaya alat, biaya nutrisi, biaya terapi lanjutan, biaya ketidakhadiran kelas 50.000, biaya kehilangan pekerjaan, kompensasi ketidaknyamanan hidup, kompensasi kerugian mental. Qin Zhao memotong, itu tidak akan sampai 1 juta, kan? Kamu bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam sebulan? Shen Yanqi berkata dengan nada tenang. Akun sahamku rata-rata untung 200.000 sehari, dan ada beberapa penghargaan kompetisi yang tidak bisa diganti dengan uang. Qin Zhao tidak tahu apakah Shen Yanqi bicara serius atau tidak. Tapi meskipun benar, dia harus membantahnya. Apakah kakimu yang terluka mempengaruhi otakmu? Sudut mulut Shen Yanqi sedikit terangkat. Aku terluka, insomnia, tidur tidak nyenyak, kondisi mental buruk mempengaruhi pendapatanku dan meraih penghargaan. Qin Zhao mencibir, itu masalahmu, bukan karena aku. Nadanya menjadi tenang. Lukamu secara ketat bukan karena aku. Aku tidak menyuruhmu menangkapku. Aku membayar biaya medismu itu karena perikemanusiaan, bukan kewajiban. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan, kakimu hari itu sudah aku sambungkan kembali.
Tidak ada masalah besar. Soal tingkat perawatan, itu di luar lingkup perikemanusiaan. Dia mengulurkan tangan memberi angka, maksimal 10.000, 20.000. Dan aku akan mencicil, 1.500 seminggu. Dia menatap mata Shen Yanqi, berkata kata demi kata. Kalau tidak, tidak sepeser pun. Kamu ini. Mereka saling bertatapan, suasana tegang seolah meja negosiasi akan terbalik. Qin Zhao merasa suara bising di sekitarnya menjauh. Tiba-tiba dia mendengar teriakan keras, awas! Dari sudut matanya, dia melihat bola basket terbang ke arah Shen Yanqi. Secara naluriah dia menghalangi di depannya dan mendorong bola basket itu pergi dengan tangannya. Dampak besar membuat lengan kanannya langsung mati rasa, pergelangan tangan terasa nyeri tumpul. Dia mengerang pelan, menggoyangkan pergelangan tangan mencoba meredakan sakit. Dua anak laki-laki berlari mendekat dengan napas terengah-engah. Melihat Shen Yanqi, salah satu dari mereka bertanya dengan cemas, kakak senior, tidak apa-apa? Yang lain melihat ke Qin Zhao, teman sekelas, tidak apa-apa? Shen Yanqi mengerutkan kening. Nada dingin, kapan sekolah mengizinkan bola basket di gedung? Kenapa aku tidak mendapat pemberitahuan? Anak-anak itu tahu mereka salah, wajah memerah, meminta maaf berkali-kali. Mereka beralih ke Qin Zhao dengan sikap tulus, maaf sekali. Kami tadi bercanda tidak lihat ada orang di lorong. Bagaimana perasaanmu sekarang? Mau kami antar ke UKS? Qin Zhao menahan sakit, menggeleng, tidak usah, aku tidak apa-apa. Begitu selesai bicara, tongkat Shen Yanqi sudah menopang tangannya. Suaranya dingin, ini disebut tidak apa-apa. Telapak tangan Qin Zhao merah, pergelangan tangan sedikit bengkak, kontras jelas dengan warna kulit. Kedua anak laki-laki itu segera mengeluarkan ponsel, mentransfer 72.000 yuan ke Qin Zhao, lalu meminta maaf dengan tulus dan pergi. Qin Zhao melihat saldo di ponselnya, merasa dunia ini terlalu luar biasa. Sebelumnya dia tidak pernah bermimpi bahwa dalam beberapa menit, dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Dan pergelangan tangannya benar-benar tidak apa-apa, hanya telapak tangan sedikit panas. Dia menatap angka di ponsel, bahkan lupa rasa panas di telapak tangan. Suara Shen Yanqi menariknya kembali ke kenyataan, tidak sakit lagi? Qin Zhao menghela, menyipitkan wajah, sakit. Dia mengangkat tangan kanan, menggoyangkannya. Shen, kawan sekelas, menurutmu berapa nilai lukaku ini? Shen Yanqi meliriknya sekilas, 2.000. Qin Zhao tidak puas, aku terluka karenamu. Kalau bukan karena aku, bola basket itu sudah mengenai kepalamu. Shen Yanqi mengangkat alis, kalau begitu aku tanggung jawab padamu. Qin Zhao memanfaatkan momen, kamu bantu aku sekali, aku bantu kamu sekali. Kami terluka karena satu sama lain, sekarang seharusnya sudah impas, kan? Shen Yanqi tidak menghiraukannya, mencari sesuatu di dalam kantong plastik. Qin Zhao melanjutkan. Lukaku lebih parah sedikit darimu. Berikan juga kompensasi tadi. Bisa impas? Shen Yanqi akhirnya menengadah menatapnya. Qin Zhao secara naluriah tutup mulut, mendongak menatapnya. Shen Yanqi memegang tangan kanannya, mengangkatnya. Qin Zhao secara naluriah ingin menarik tangan, tetapi dia menggenggamnya lebih erat. Dia mengeluarkan sebotol obat semprot dari kantong plastik, menyemprotkannya ke tangan Qin Zhao. Ujung jari Qin Zhao bergerak. Tangannya panjang dan ramping, buku jela, kulit relatif halus, urat di punggung tangan jelas. Ini adalah salah satu alasan identitasnya tidak terungkap. Shen Yanqi melepaskan tangannya. Qin Zhao secara naluriah menarik tangan, menggenggamnya erat. Dia menjelaskan, dua cowok seperti ini agak aneh. Begitu selesai dia menyesal, ucapan ini lebih aneh. Diam 2 detik, lalu berkata lagi, aku terbiasa cewek bantu aku. Shen Yanqi mencibir, saat dengan Lin. Si, kamu tidak peduli cowok atau cewek. Qin Zhao mengelus hidung, mengganti topik, kita sudah impas, kan? Shen Yanqi melempar kantong plastik itu padanya, berkata datar, impas. Qin Zhao selesai mengerjakan PR, turun ke lantai bawah untuk ambil air, kebetulan bertemu Lin Si yang baru naik. Dia bertelanjang dada, handuk di bahu, memperlihatkan perut kencang. Qin Zhao melirik sekilas, mengangkat alis. Lin Si segera menarik handuk, membungkus dirinya rapat-rapat, memaki, kamu sakit. Qin Zhao balas, kamu sakit. Kalau takut dilihat orang, jangan pamer. Lin Si mendengus, ini rumahku, aku mau bagaimana terserah. Aku telanjang bulat pun kamu tidak masalah. Qin Zhao diam 2 detik, tiba-tiba tertawa. Mendongak, memandang Lin Si dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia bersiul padanya, artinya. Pasti pilih waktu saat aku di rumah. Melewatkanku akan sangat menyesal. Lin Si tersipu malu karena digoda. Memaki, kamu benar-benar sakit. Qin Zhao mengangkat kaki, berjalan ke arahnya. Lin Si mengumpat, cepat-cepat lari ke kamarnya. Pintu terbanting, 2 detik kemudian suara kunci terkunci. Qin Zhao menarik sudut mulut, turun lagi untuk ambil air. Kembali ke kamar, Lin Si semakin marah, membuka ponsel, mengeluh di grup teman-temannya. Coba tebak apa? Qin Zhao itu, dia tadi menatap perutku dan bersiul padaku. Grup langsung ramai. Chen Yu, si ganteng nomor 1, membalas, jangan-jangan dia memang gay? Lin Zhao melompat marah, jangan-jangan dia benar-benar suka sama aku? Sial. Chen Yu berkata dengan nada kesal, penyakit narsismu makin parah, saran segera diobati. Lin Si masih mengamuk di grup.
Aku bicara serius. Dia tadi benar-benar bersiul padaku, yang nakal gitu. Waktu orang tuaku menjemputnya. Apa mereka tidak menyelidiki? Katanya dia anak baik. Ini yang disebut baik? Shen Yanqi selesai mandi, melihat 99 pesan belum dibaca di grup. Melihat riwayat, membalas. Satu kalimat, telanjang di rumah merusak keindahan rumah. Lin Si masih mengeluh di grup. Intinya, bocah Qin Zhao kayaknya beneran suka sama aku. Dia bilang aku telanjang, padahal aku cuma menggertak. Shen Yanqi berkedut, dalam hati berpikir, dia tidak bilang aku. Benar-benar menginginkanku. Lin Si masih mengeluh di grup, kenapa dia bilang gitu? Chen Yu membalas, karena kamu. Lin Si bingung. Shen Yanqi mengutip kata Chen Yu. Mengetik, Censer setajam biasanya. Grup penuh dengan ejekan, Lin Si frustrasi. Apakah tidak ada yang memikirkan perasaanku? Aku tinggal satu atap dengannya. Kalian tidak khawatir? Chen Yu menjawab, pertama-tama, yang harus khawatir tinggal satu atap denganmu adalah dia. Kedua, penyakit narsismu sudah parah, cepatlah berobat. Wali kelas tahu Lin Si dan Chen Yu dekat dengan Shen Yanqi, jadi minta mereka menjaga Shen Yanqi yang kakinya terluka. Keduanya setuju dengan baik. Tapi begitu berbalik, mereka malah main-main dengan tongkat keruk Shen Yanqi. Lin Si bertumpu pada satu tongkat pura-pura terluka, berjalan pincang, lalu menoleh ke belakang dengan dramatis bertanya, apa aku tidak terlihat seperti karakter yang tragis? Chen Yu mengambil tongkat, mencobanya, merasa tidak nyaman di ketiak, hampir menabrak seorang gadis. Gadis itu melihatnya memakai tongkat, langsung minta maaf, maaf teman, tadi tidak melihatmu. Kamu mau kemana? Perlu aku bantu? Chen Yu sedikit tertawa, menunjuk kedua orang di belakangnya, tidak apa, teman-temanku ada di sini. Gadis itu melihat ke arah yang ditunjuk, menemukan kaki Shen Yanqi memakai penyangga sendi, langsung diam. Dia tampak ingin bicara tapi ragu, lalu berkata, kalau ada yang perlu bantuan, bilang saja padaku kapan saja. Aku MUU dari kelas 2B. Lin Si merasa sedikit kesal. Kenapa cewek itu hanya peduli pada Shen Yanqi? Setelah gadis itu pergi, dia sengaja berkata pada Chen Yu dengan lebay, apa kamu perlu aku bantu, teman? Chen Yu mengembalikan tongkat pada Shen Yanqi sambil bercanda. Kau bilang, kenapa akhir-akhir ini banyak cewek yang mengerumunimu? Apa karena kamu pakai tongkat? Shen Yanqi malas-malasan mengangkat kelopak matanya. Sebelum sempat bicara sudah didahului Lin Si. Pasti iya, kalau aku pakai tongkat pasti ada juga yang peduli padaku. Chen Yu membantah, tadi mana ada yang peduli padamu? Lin Si mengambil tongkat Shen Yanqi. Berani taruhan? Orang yang lewat berikutnya pasti lihat aku dulu. Chen Yu berkata, kalau tidak lihat kamu, gimana? Kirimi aku skin terbaru, teriak ayah 3 kali. Lin Si mengulurkan tangan, oke, kalau iya kalian berdua teriak ayah 3 kali. Mereka sepakat, lalu Lin Si menoleh ke Shen Yanqi. Shen Yanqi malas berkata, membosankan. Lin Si dengan muka sop jagoan berkata, aku tahu kamu takut kalah. Saat itu seorang cowok memanggil Shen Yanqi ke kantor dosen wali. Shen Yanqi menjawab, meraih tongkat, tapi Lin Si malah ngambek tidak mau memberikannya. Sambil berkata aduh jangan deh, dia lagi asyik main, pikir dosen wali begitu. Mementingkan Shen Yanqi, telat sedikit juga tidak apa. Shen Yanqi melihat tingkah manja Lin Si, tiba-tiba teringat wajah lain yang mirip dengannya. Dia sedikit mengerutkan kening, tidak nyaman, menggelengkan bahu, berikan padaku. Lin Si lari 5 meter, mengangkat tongkat, sombong berkata, kalau berani rebut saja. Chen Yu bergumam pelan, lebay, lalu melipat tangan nonton. Qin Zhao lewat dan melihat Lin Si merebut tongkat Shen Yanqi, dan dia menggoda dengan sangat menyebalkan. Qin Zhao awalnya pura-pura tidak lihat, karena urusan Lin Si sama sekali tidak ingin diurus. Lagi pula Shen Yanqi dan dia teman, mungkin mereka saling sukarela. Tidak disangka, melihat Shen Yanqi tidak bisa mengambil tongkat, Lin Si malah maju 2 langkah, mengarahkan tongkat ke Shen Yanqi dengan sangat nakal. Mau atau tidak? Kalau tidak aku pergi. Sambil bicara dia menarik tongkat ke belakang, menggoda Shen Yanqi sampai wajahnya tidak berdaya. Shen Yanqi berdiri di bawah sinar matahari, kelopak matanya terkulai. Terlihat seperti anak kecil yang dibuli, lemah sekali. Lin Si masih sombong. Masa si Shen Yanqi, kamu benar-benar lumpuh? 2 langkah saja tidak bisa? Qin Zhao mengumpat dalam hati, sudah tidak tega lagi, balik lagi. Bagaimanapun, luka Shen Yanqi ada hubungannya dengan dirinya. Lin Si tiba-tiba merasa bahunya ditepuk, ketiaknya kosong, hampir jatuh. Dia membungkuk, berjalan 2 langkah. Baru stabil, cepat-cepat meraba wajahnya, memastikan dirinya masih paling ganteng, baru mencari siapa yang melakukannya. Melihat kepala belakang Qin Zhao yang familiar, dia terkejut. Bukan suruh kamu menjauh? Qin Zhao tidak peduli padanya, langsung berjalan ke depan Shen Yanqi, menyerahkan tongkat. Shen Yanqi bersandar di pagar, terlihat lesu. Melihat ada bayangan di samping kakinya, dia malas mengangkat kelopak mata. Qin Zhao baru sadar sudut matanya sedikit basah, matanya sipit dengan sedikit kelelahan, terlihat seperti tidak bisa melawan, hanya bisa dibuli, polos. Lin Si melihat Qin Zhao tidak peduli padanya, malah membantu Shen Yanqi, mengerutkan kening, menghampiri, menusuknya, aku bicara padamu. Qin Zhao langsung memutar tangannya, menariknya ke sudut, ada urusan denganku. Lin Si bicara keras, ada urusan bilang saja,
jangan tarik-tarikan. Tapi dia sebenarnya sangat kesakitan, menarik napas dingin beberapa kali. Qin Zhao menariknya ke tempat sepi, tiba-tiba memperkuat tekanan. Sakit, 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 Lin Si berteriak, wajahnya berubah. Qin Zhao menunduk melihat pergelangan tangannya. Seperti baru sadar, maaf, aku tidak sengaja. Dia memiringkan kepala, sedikit tidak percaya. Kamu benar-benar merasa sakit? Matanya sedikit penasaran, wajahnya menulis, ternyata kamu sangat lemah. Lin Si awalnya mengira dia sengaja, tapi melihat matanya yang bening, merasa dirinya terlalu banyak pikiran. Dia tentu tidak mau kehilangan muka. Segera melepaskan pergelangan tangan, mendengus. Tenagamu cuma bikin aku geli. Qin Zhao curiga. Oh, Lin Si tidak sabar mengganti topik. Ada urusan apa cari aku? Qin Zhao baru sadar dirinya hanya bertindak tanpa pikir. Lupa cari alasan, tiba-tiba diam. Lin Si tidak sabar menunggu beberapa detik, tiba-tiba menjadi. Waspada, kamu jangan-jangan mau pinjam uang? Mata Qin Zhao berbinar. Boleh? Lin Si segera sadar. Tidak boleh, jangan mimpi. Apa kamu keluar rumah tidak bawa otak? Mau makan buah persik? Dia ingin mengejek Qin Zhao lagi. Tidak disangka Qin Zhao hanya berkata oh dengan datar, lalu berbalik pergi. Lin Si mengusap pergelangan tangannya, merasa ada yang aneh. Saat pulang sekolah di jalan menuju kantin, Chen Yu tiba-tiba bertanya, adikmu cari kamu? Lin Si mendesah, mengeluh, dia cari aku untuk pinjam uang, mau makan. Di sisi lain, Qin Zhao membantu Shen Yanqi turun tangga. Kamu juga makan di kantin? Setelah mendapat konfirmasi Shen Yanqi, Qin Zhao pergi bersamanya. Mengingat kakinya, Qin Zhao suruh dia cari tempat duduk dulu. Dia akan ambilkan makan. Shen Yanqi memesan 2 lauk daging, 2 sayur, 1 sup, dan 4 paha ayam. Qin Zhao memandangnya curiga. 4 paha ayam, bisa habis? Tapi urusan lain dia tidak mau campur. Mengulurkan tangan ke Shen Yanqi. Kartu makan. Shen Yanqi menunduk, melirik telapak tangan yang terbuka di depannya, dengan sangat tenang berkata. Aku tidak bawa. Tidak bawa kartu? Kamu ke kantin buat apa? Qin Zhao sudut mulutnya berkedut. Shen Yanqi memanggilnya. Jangan-jangan dia cuma mau traktir? Dia semakin yakin ini masuk akal. Tapi pesanannya terlalu banyak. Anggap saja ganti uang obat dia kemarin. Qin Zhao ambil 2 nampan untuk beli makan. Setiap pesan 1, hatinya sakit. Shen Yanqi benar-benar jago pilih. Semuanya yang mahal. Dia belum sampai ke paha ayam kecap. Aroma harum paha ayam dari jendela mulai tercium, sangat menggugah selera. Tanpa sadar ia menelan ludah. Mungkin lebih baik beli 5, ia juga ingin makan 1. Baru saja menghitung, ia melihat stiker di jendela dan tertegun. Bahkan memeriksanya 2 kali dengan tidak percaya. 38 yuan 1. Paha ayam apa yang semahal ini? Ia mundur urung. Makan siang apa yang harus menghabiskan ratusan yuan untuk 1 orang? Paman di jendela tersenyum ramah. Nak, mau beli berapa paha ayam? Paha ayam rebus memiliki reputasi bagus di kalangan guru dan siswa Yinghua. Kalau kamu datang lebih lambat, sudah habis, kata paman itu memang benar. Di dalam baskom baja perak hanya tersisa 1/10 paha ayam, di sampingnya kosong hanya tersisa kuah kental. Setelah membeli, ia kembali ke tempat duduk Shen Yanqi. Ia meletakkan piring makannya sendiri dan piring Shen Yanqi di sampingnya. Shen Yanqi tampak bingung, kenapa cuma 2 paha ayam? Ada makanan saja kamu sudah pilih-pilih. Qin Zhao menggerutu dalam hati. Meski sudah menghabiskan banyak uang, wajahnya tidak tampak senang. Dua-duanya untukmu, habiskan dulu baru beli lagi. Shen Yanqi mengangkat alis, kamu tidak makan? Seperti iblis yang menggoda orang jatuh. Aku tidak suka paha ayam, gumam Qin Zhao sambil menyantap nasinya pelan. Ia menelan ludah yang keluar tanpa sadar. Paha ayam rebus ini sangat harum. Begitu menciumnya, nafsu makannya langsung meningkat. Ia makan dengan lahap, kedua pipinya sedikit menggembung, membuatnya tidak terlihat sekurus tadi, dan tampak lebih imut. Sudut bibir Shen Yanqi tanpa sadar terangkat. Selera makannya juga membaik. Setelah selesai makan, Qin Zhao mengusap mulutnya. Shen Yanqi juga hampir selesai. Tapi masih ada 1 paha ayam tersisa. Paha ayammu belum dimakan, ingat Qin Zhao. Shen Yanqi melirik paha ayam yang tak tersentuh. Oh, ujarnya datar, sudah kenyang. Melihat dia tidak berniat menyentuh sumpit, alis Qin Zhao tanpa sadar berkerut. 38 yuan 1 paha ayam, dia bilang tidak mau makan begitu saja. Ia mengambil piring yang tak tersentuh itu, dengan sabar menasihati, lain kali kalau tidak bisa habis, jangan pesan banyak-banyak, sayang sekali. Ia menatapnya sedikit kesal, lalu menggigit paha ayam itu dengan geram, uangku habis, dan makanan juga terbuang. Aroma harum dan rasa kuah memenuhi seluruh mulutnya. Kerutan di dahi Qin Zhao langsung mengendur, matanya tanpa sadar berbinar. Benar-benar layak disebut merek warisan 100 tahun. Ini adalah paha ayam ternak yang pernah ia makan seumur hidup. Setelah habis, ia masih merasa kurang. Mendecak-decak lidah mengulang kenangan kelezatan barusan. Saat menengadah, matanya bertemu dengan tatapan menggoda Shen Yanqi. Bukankah kamu tidak suka paha ayam? Itu karena kamu tidak makan, kalau dibuang sayang. Qin Zhao tanpa mengubah ekspresi. Sambil mendidik, Shen Yanqi menyunggingkan sudut bibir. Kalau begitu, kamu benar-benar bersusah payah. Saat melewati gerai fruit mix, Shen Yanqi tiba-tiba berhenti.
Qin Zhao meliriknya dan gerai itu. Begitu melihat Stan, ia langsung berkata, aku ada urusan lain, pergi dulu. Selesai bicara, ia langsung berniat kabur. Belum sempat bergerak, ia ditarik ras seragamnya oleh Shen Yanqi. 3 porsi fruit mix. Qin Zhao memasang wajah cemberut. Hah? Kamu makan saja? Masih bawa-bawa pula? Ekspresinya membuat Shen Yanqi tertawa, ia menjentik ringan di kepalanya. Aku suka. Qin Zhao dengan cemberut berjalan ke gerai fruit mix, hatinya benar-benar layu, sambil menghibur diri. Kali ini benar-benar beres. Setelah menggesek kartu, saldo uang yang baru diisi Qin Zhao tinggal 1 yuan. Ia hampir ingin tertawa. Ia menyerahkan fruit mix yang sudah dibungkus ke Shen Yanqi, lalu melirik kakinya yang bertongkat. Dengan lesu ia memejamkan mata, lalu berkata dengan nada tak sabar, ayo. Tepat di ambang pintu, Shen Yanqi tiba-tiba berkata, berikan kartu makanmu. Qin Zhao hampir tidak tahan. Benar tidak punya uang lagi, saldo di kartu tinggal 1 yuan. Sudut bibirnya ke bawah, tampak cemberut. Shen Yanqi mengangguk, tapi telapak tangannya yang terbuka tidak juga ditarik. Qin Zhao terpaksa menyerahkan kartunya. Ia berjalan di belakang Shen Yanqi, pikirannya melayang jauh. Saat sadar, ia melihat Shen Yanqi sudah berada di tempat pengisian saldo kartu makan. Sebuah ide muncul di kepalanya. Ia menatap Shen Yanqi dengan penuh harap, apa ini hati nurani muncul untuk mengembalikan uangku? Shen Yanqi melihat gerak-geriknya, lalu mengangkat dagu ke arahnya. Kemari, isi saldo. Matanya yang sipit menatapnya, sikapnya anggun namun juga menggoda. Melihat itu, Qin Zhao mengingatkan, siswa Shen, kartu makanku, kapan aku mau isi, ya aku isi. Ia bukan budaknya. Sudah jelas mereka beres. Ia yang traktir adalah kebaikannya. Tapi dia, tidak tahu batas, bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Ia mengulurkan tangan ingin mengambil kartu, tetapi jari-jarinya yang panjang menekannya. Qin Zhao seperti landak yang menegakkan duri. Aku tidak punya uang. Setelah mentraktirmu, aku harus minum angin barat. Ia sangat tidak senang. Shen Yanqi sedikit membungkuk, seakan ingin memeluknya. Hei, ia mundur secara naluriah. Alis Shen Yanqi sedikit berkerut, ia mengambil kartu itu dan meletakkannya di mesin pengisi saldo. Qin Zhao dari tidak senang menjadi heran, saat melihat ia mengisi uang ke kartu. Ekspresinya berubah menjadi terkejut. Angka di panel membuat mulutnya membentuk huruf O. Puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu. 10.000, setelah mengisi, Shen Yanqi melemparkan kartu itu padanya. Qin Zhao, yang memegang 3 porsi fruit mix, masih bisa menangkapnya dengan stabil. Ia tidak peduli pada Shen Yanqi yang sudah pergi, lalu meletakkan kartu itu lagi di mesin pengisi. Puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu. Sudah hidup 17 tahun, ini pertama kalinya kartu makan memiliki uang sebanyak ini. Ia sedikit bingung. Shen Yanqi menoleh melihatnya berdiri seperti patung, lalu berseru. Mau ikut atau tidak? Qin Zhao tersadar, lalu berlari kecil mengejarnya. Tak tahan ia mengintipnya, menerka-nerka maksudnya. Sudut bibir Shen Yanqi terangkat. Saat ia mengintip untuk kesekian kalinya, Shen Yanqi berhenti. Aku tampan? Qin Zhao terkejut sesaat. Melihat sosok berkilau di depannya, ia berucap spontan, tampan dong. Kamu adalah idola kampus Xinghua, tentu saja tampan. Lin Si juga idola kampus, tapi kamu jauh lebih tampan darinya. Semua sisi kamu tampan. Shen Yanqian mengangkat alis. Bahasa Cina kamu cukup buruk, memuji orang hanya bisa bilang, cakep. Qin Zhao mengalihkan topik dan mulai bertanya dengan hati-hati, kenapa kamu mengisi kartu makanku? Suara Shen Yanqian malas. Bukankah kamu bilang setelah traktir aku, kamu akan minum angin barat? Kembalilah, sejak kecil aku selalu pembawa keberuntungan. Qin Zhao berpikir, jangan biasakan dia jadi anak yang boros uang. Kamu tahu berapa banyak yang kamu isi? Baru saja selesai bicara. Dahinya dipukul ringan. Jangan lihat aku dengan tatapan kakak laki-laki. Aku bukan bodoh. Ternyata dia juga menganggap Lin Si bodoh. Qin Zhao mengusap dahinya, masih tidak yakin. Kamu benar-benar tahu isi 710.000? Kalau salah isi, aku juga tidak punya uang untuk bayar. Shen Yanqian menjawab dengan suara datar. Seperti kehilangan uang receh. Inikah yang namanya anak orang kaya? Tapi kenapa Lin Si masih peduli dengan 200 yuannya? Shen, begitu dia melihat alisnya sedikit berkerut, Qin Zhao langsung tutup mulut. Manis sekali. Shen Yanqian mengangkat alis, merasa si penipu kecil ini cukup lucu. Sepertinya suasana hatinya sedang baik, dia mengusulkan, kalau begitu kamu panggil aku dengan sebutan lain. Qin Zhao mengiyakan. Kalau begitu panggil kamu Dewa Uang Shen. Melihat Shen Yanqian tidak puas dengan panggilan itu, Qin Zhao memberikan beberapa panggilan baru. Bos Shen, Shen si idola kampus, Shen si juara akademik. Melihat dia masih tidak puas, Qin Zhao teringat pengaturan pat-patan WeChat-nya, ekspresinya sulit diungkapkan. Shen Yanqian mengedipkan mata, mengelus sedikit, kamu tidak bisa memanggilku ayah hanya karena kamu kasih aku 10.000. Shen Yanqian mengangkat kelopak mata. Suaranya berat, kalau kamu benar-benar ingin panggil, boleh juga, panggil aku paman. Qin Zhao menyentakkan sudut mulutnya, mengumpat tanpa suara, sialan. Shen Yanqian bersandar pada tongkat, sosoknya anggun dan tenang.
Tidak, Qin Zhao menyangkal sambil memaksakan senyum palsu. Aku memujimu. Shen Yanqian melirik, kalau mau puji aku, bisa bersuara. Oh iya, kamu panggil Lin Si apa? Lin Si saja. Qin Zhao bereaksi cepat, menyadari dia ingin dia memanggil namanya, lalu berkata, Shen Yanqian. Suaranya lebih lembut dari suara laki-laki. Dia mendekat, berkedip, ingin melihat reaksinya. Shen Yanqian menjilat bibir keringnya, mengumpat dalam hati, sial, kenapa si penipu kecil ini panggil namanya? Punggungnya terasa geli. Qin Zhao melihat dia masih tidak puas, mulai memikirkan bagaimana Lin Si memanggilnya. Kak Yanqian, Kak Ci. Mulutnya terbuka dan tertutup. Detik berikutnya pipinya dicubit, mulutnya dibentuk hingga gigi putihnya terlihat. Kalau dilihat dari penampilan, dia bisa saja dikira perempuan. Mata Shen Yanqian menjadi gelap. Dia tidak mengerti, terpaksa menengadah menatapnya, dari tatapan jernih berubah menjadi penolakan. Jangan-jangan dia seperti Lin Si, menginginkanku. Dia mengangkat tangan untuk memukul tangannya, tapi Shen Yanqian melepasnya lebih dulu. Kartu makan ada 710.000. Nanti kalau masih kurus begini, bayar 10 kali lipat. Qin Zhao duduk di kursinya sendiri, melihat buah potong yang belum dibuka. Merasa sakit. Tahu begitu Shen Yanqian beli 3 porsi dan salah satunya untukku, lebih baik beli 2 porsi saja. Saat dia berpikir, tiba-tiba sebuah wajah muncul di depannya. Jiang Men, dengan wajah penasaran dan genit, mendekat dan menatap Qin Zhao misterius. Apa hubunganmu dengan Shen Yanqian? Qin Zhao menggeleng, tidak ada hubungan. Jiang Men mendengus, dengan santai menarik kursi ke depan, tapi suaranya sangat kecil. Aku lihat semuanya. Kalian makan bersama di kantin, kamu bahkan makan paha ayam sisa dia. Qin Zhao hendak membela diri. Jiang Men langsung memberikan foto itu. Qin Zhao tanpa sadar mengerutkan kening, tapi melihat foto yang diambil Jiang Men. Dia makan paha ayam dengan lahap, matanya menyipit puas. Ada sesuatu yang ingin kukatakan, entah pantas atau tidak. Jiang Men, teknik fotomu memang jelek. Qin Zhao menghela napas. Jiang Men mengira tebakannya benar, semangatnya semakin tinggi. Ceritakan saja padaku, aku tidak akan bilang ke orang lain. Sudah sampai mana kalian? Sudah ciuman? Qin Zhao terkejut, jantungnya berdebar kencang. Jangan-jangan Jiang Men tahu kalau dia perempuan. Mulutnya tidak lancar. Omong kosong apa kau? Dia laki-laki. Jiang Men terkejut. Laki-laki kenapa? Jiang Men terus berbicara. Aku sama sekali tidak mendiskriminasi kelompok orientasi manapun. Katakan saja padaku. Bukankah kita teman? Qin Zhao mendengar Jiang Men bilang mereka teman, ekspresinya sedikit rileks. Kita teman. Tentu saja. Di antara teman tidak boleh ada rahasia. Jiang Men menambahkan. Kalau begitu aku bicara dulu. Beberapa waktu lalu semua orang menjauhimu, karena ada yang bocor di forum kampus. Mereka bilang kamu anak haram. Hal seperti ini memang tidak jarang di keluarga kaya, tapi tetap ada pantangannya. Kalau ada yang tetap main denganmu, mudah juga mendapat cap tertentu. Jiang Men berkata ini, di satu sisi menjawab rasa penasaran, di sisi lain juga mencoba menggali. Kamu tidak punya hubungan darah dengan Shen Yanqian, kan? Qin Zhao mengatupkan bibir, menggeleng, matanya jernih. Kami tidak punya hubungan darah. Aku juga bukan anak haram. Jiang Men menghela napas lega, tapi di hati masih ada sedikit penyesalan. Qin Zhao terus menjelaskan. Kami juga tidak pacaran. Dia tidak pernah membayangkan, selama masa dia menyamar sebagai laki-laki, dia harus menjelaskan pada orang lain bahwa dia tidak pacaran dengan laki-laki. Dia cuma tidak bawa kartu makan. Aku traktir dia makan saja. Qin Zhao berhenti sejenak, tentu saja dia sudah mengembalikan uangku. Jiang Men sedikit tidak puas. Benarkah hanya itu? Qin Zhao mengangguk. Kami adalah teman, aku tidak akan membohongimu. Jiang Men awalnya hanya ingin menggali gosip tetapi melihat Qin Zhao yang serius hatinya tanpa sadar melunak. Saat pulang sekolah untuk menghindari Lin Si yang menjulurkan kuncirnya dan bilang dia sengaja berlambat-lambat menunggu. Dia sudah duduk di mobil lebih awal Shen Yanqi dan Lin Si datang bersama sejak Shen Yanqi mengisi kartu makannya 10.000 yuan. Qin Zhao melihatnya memancarkan cahaya suci di dalam mobil. Lin Si berbaring seperti pankek. Qin Zhao menghela napas. Kenapa Shen Yanqi bukan kakaknya agar dia bisa terima uangnya dengan wajar? Lin Si meliriknya tidak senang. Kenapa kau menghela napas? Qin Zhao tanpa ekspresi. Kamu terlalu ganteng, aku jadi rendah diri. Lin Si tertegun lalu menyeringai memperlihatkan gigi putihnya menyesuaikan posisi memamerkan garis rahangnya dengan senang. Mau tidak mau ketampanan adalah bakat anak pertama orang tua memberikan gen terbaik padaku, kalah dari kakak tidak perlu rendah diri. Sepertiku 1% saja sudah keindahan dunia. Sopir Li yang di samping terkekeh. Qin Zhao sudut mulutnya berkedut. Semakin merasa ibu Qin Zhong benar. Lin Si ini asal kau mau memuji dia akan sangat mudah bergaul, pasti di kehidupan sebelumnya dia adalah kuda. Kakak begitu suka dengar kuda. Kali ini Qin Zhong membawa banyak hadiah oleh-oleh pakaian dan jam tangan digital. Pakaian Qin Zhao sudah cukup. Qin Zhong tetap suka mendandaninya, bahkan mengeluarkan jaket angin putih wangi untuk dicoba. Lin Si ingin kabur tapi juga dijadikan mainan oleh ibunya selama lebih dari 1 jam. Qin Zhong masih bersemangat. Dia mengelus rambut Qin Zhao, sepertinya sudah panjang, aku besok akan potong. Qin Zhao spontan bilang jangan. Qin Zhong buru-buru mencegah sambil tersenyum.
Kalau rambut tidak mengganggu, tunggu sampai lebih panjang, ibu akan bawa kamu potong. Ya, pikirannya sudah melewati beberapa model rambut pendek. Putrinya selain kurus dan kulit agak kuning, bentuk wajah dan fiturnya bagus, ganti gaya rambut pasti kecantikannya akan kembali. Qin Zhao tidak peduli dengan gaya rambut, melihat ibu penuh harap dia mengangguk. Qin Zhong sangat senang. Lalu mengeluarkan 2 jam tangan jam mekanik untuk Lin Si. Jam digital untuk Qin Zhao, kakak suka jam mekanik. Jam digital bisa ukur detak jantung, oksigen darah, bahkan bisa dipakai sebagai HP kirim lokasi. Nanti ibu tidak perlu khawatir mencari Zhao Zhao. Qin Zhao mata berkaca-kaca, jantung terasa berat. Terima kasih ibu. Qin Zhong juga mata berkaca-kaca. Suasana sedih. Lin Si berseru, aduh bu, kapan makan, lapar. Suasana haru langsung hilang. Qin Zhong tertawa kesal, hari-hari tahu, ajak makan sekarang makan. Qin Zhao sangat suka jam digital, mempelajari fungsinya lama sekali, bahkan tidur pun memakainya. Sebelum tidur teringat lagi uang besar Shen Yanqi, dengusan merasa dirinya terlalu serakah, ibunya tidak kurang apa-apa untuknya. Buat apa ambil uang Shen Yanqi, dia bimbang. Lama kirim WeChat ke Shen Yanqi, aku rasa terima begitu saja, kamu isi kartu makanku tidak enak. Shen Yanqi tidak sangka dia kirim pesan tengah malam, untuk ini mengetik, kamu mau kembalikan padaku. Baru selesai mengetik pesan baru masuk, aku bisa menganggapmu kakak besar. Qin Zhao merasa kakak besar memberi uang adik itu wajar. Dia sebagai adik pasti lebih bisa diandalkan daripada Lin Si. Shen Yanqi dalam hati, gadis kecil ini cukup pandai bergaul, membalas tidak. Qin Zhao, jantung berdetak, bukan maksudku begitu, maksudku menghormatimu sebagai kakak besar, aku berguna bisa bantu kamu lari-lari nulis. PR coret-coret jadi kambing hitam, isi suasana. Shen Yanqi berguna, Zhao Zhao tidak salah. Qin Zhao mengantuk menunggu beberapa saat, kira dia tidak setuju, tiba-tiba di seberang transfer uang, otaknya tersentak, tangan gemetar. Ini uang, salam perkenalan kakak besar, padamu orang kaya semuanya semena-mena. Qin Zhao berseru menjatuhkan kepala ke bantal, memukul kasur dengan lemah, kau uji adik dengan ini. Dia sangat ingin terima, kenapa WeChat tidak bisa otomatis terima uang. 3 menit bimbang, muncul lagi pesan. Qin Zhao tarik napas beberapa kali menahan keinginan terima transfer, kenapa Shen Yanqi bukan kakak kandungnya, sekali ngomong langsung bagikan uang. Dia membalas, tidak, aku tidak minta uang untuk akui kamu kakak besar, tertarik dengan pesona kepribadianmu. Di dunia ini ada laki-laki sesempurna ini, kamu bukan kakak besarku, kamu kakak kandungku, segala sanjungan tidak pernah salah. Shen Yanqi sudut bibir naik, kirim pesan suara. Qin Zhao ubah ke teks, panggil kakak, dengar ya, gampang. Dia berdeham merendahkan suara, pakai suara gelembung super manggil kakak. Tapi transfer 10.000 itu akhirnya Qin Zhao tidak terima, jumlahnya terlalu besar. Keesokan harinya bertemu Shen Yanqi di pintu sekolah. Dia tetap sangat ceria menyapa, pagi Kak Yanqi, suara jernih, senyum cerah. Shen Yanqi alis terangkat, mata penuh tawa pagi. Setelah menyapa Qin Zhao seperti burung bebas berlari ke kelas. Lin Si menutup pintu mobil mengomel, gila, pagi-pagi sekolah masih semangat, kira libur. Sambil memegang bahu Shen Yanqi, mereka berjalan ke sekolah. Shen Yanqi melirik Lin Si, kemarin main game. Jangan tanya, ibuku pulang bawa banyak baju main game manusia sungguhan. Ki Jin Wan. Lin Si geleng tangan jenguk Qin Zhao. Anak itu malah coba 2 jam tidak capek, satu suara dengan ibuku, pantas dia bermarga Qin, aku bermarga Lin. Shen Yanqi berpikir sepertinya memang dia sudah lebih ceria dari awal, sudah mau bebas lepas. Biarkan saja. Lin Si mengerucutkan bibir sambil mengepalkan tangan, tapi jika dia berani tidak tahu diri merebut barangku, aku akan membuatnya tahu siapa penghuni asli rumah ini. Shen Yanqi mendorongnya, melirik, malas, kalau tidak ada kerjaan, hapus saja aplikasi novel tomat itu. Lin Si tidak puas, Chen Yu itu yang suka baca novel murahan, aku tidak baca buku apapun. Dia melanjutkan, bibi sepupuku bilang, bagaimanapun Qin Zhao itu orang luar, orang tuaku sekarang karena merasa bersalah jadi baik banget padanya. Siapa tahu di hatinya ada dendam? Kalau aku tidak hati-hati, dia bisa membodohi seluruh keluargaku. Shen Yanqi teringat mata Qin Zhao yang berbentuk bulan sabit. Dengan suara datar, dia tidak seperti itu. Siapa yang tahu? Lin Si tertawa. Tapi menurutku bibi sepupu terlalu khawatir, dia tidak sepintar itu. Teman baik Jiang Men akan segera berangkat ke luar negeri. Mereka berdua akhir-akhir ini sangat lengket, Qin Zhao masih sendiri-sendiri tapi sudah terbiasa. Siang sepulang sekolah Qin Zhao mau ke kantin. Jiang Men memanggilnya, Zhao Zhao, salad buah kemarin enak, beli di mana? Di kantin. Qin Zhao berhenti sejenak, mengajak, mau ikut? Sudahlah, Jiang Men menunduk di meja. Aku sebentar mau syuting video dengan Cheng Zi. Kebetulan, suasana hatinya tidak terlalu baik, mungkin karena Cheng Zi akan pergi. Qin Zhao mengerti dan tersenyum. Aku bisa bawain untukmu. Benarkah? Mata Jiang Men berbinar, mulai mencari kartu makannya tapi tidak ketemu. Kartu makanku mana? Tidak apa, aku traktir. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Shen Yanqi, Lin Si, dan Chen Yu. Chen Yu bercanda menyenggol Lin Si. Adikmu ini hebat, bisa traktir dan bawain makanan, jauh lebih baik darimu. Lin Si, Bang Qiang. Chen Yu berteriak keras. Qin Zhao awalnya tidak merasa dipanggil, tapi suara Chen Yu terlalu keras, dia refleks menoleh. Shen Yanqi, Lin Si, dan Chen Yu berjalan beriringan. Seragam sekolah rapi, kaki jenjang, terkena cahaya, cukup bergaya seperti drama remaja, jika diabaikan ekspresi Chen Yu yang mesum. Orang lain juga ikut menonton. Qin Zhao diam-diam menoleh lagi, berjalan 2 langkah dengan tenang, lalu langsung lari. Kenapa dia lari? Chen Yu mengerutkan kening, kalian berdua kan tidak berubah wujud.
Shen Yanqi meliriknya dingin. Chen Yu langsung berteriak lagi ke Lin Si. Apa kamu mengganggu Bang Qiang lagi? Lin Si tampak bingung. Aku akhir-akhir ini saja tidak pernah bertemu dia. Dia menekankan kata, bertemu. Chen Yu bingung. Lalu kenapa dia lari? Shen Yanqi menatapnya, berkata datar, kalau kamu teriak, si badak, di jalan. Hanya Lin Si yang akan menjawab. Qin Zhao akhirnya tertangkap juga di kantin oleh mereka bertiga. Bang Qiang, kenapa lihat kami langsung kabur? Suara Chen Yu tidak keras tapi cukup menyebalkan. Qin Zhao mengerutkan wajah, menatap sekeliling dan menyatakan tegas. Aku bernama Qin Zhao, panggil saja aku Zhao Zhao, jangan sembarangan kasih julukan. Baiklah, Zhao Zhao kuat. Chen Yu mengganti saat melihat Qin Zhao mau marah. Qin Zhao baru berhenti, tatapannya ke Shen Yanqi sedikit rileks. Kak Yanqi. Shen Yanqi mengangguk, masih tetap menjaga jarak. Tapi auranya tidak sedingin sebelumnya. Chen Yu mencela, aku Kak Chen Yu. Qin Zhao hanya mengambil 2 porsi lauk. Satu tangan meletakkan semangkuk sup ikan tambahan di nampannya. Dia bingung menatap Shen Yanqi, yang sudah melanjutkan memilih makanan. Qin Zhao berpikir toh uang Shen Yanqi, jadi dibeli saja. Setelah membayar, dia mencari tempat duduk. Saat mereka datang, dia secara alami meletakkan sup ikan di dekat tangan Shen Yanqi. Chen Yu mengangkat alis, matanya bergerak di antara mereka. Qin Zhao, kenapa kamu cuma belikan sup ikan untuk Ciga? Shen Yanqi malas membuka mata, mendorong sup ikan kembali, minum sendiri. Qin Zhao bingung, dia yang mengambil sendiri, lalu disuruh minum? Lin Si selesai bayar datang melihat situasi, berhenti dan berkata, Shen Yanqi adalah temanku, hubungan 10 tahun lebih. Hanya dengan semangkuk sup ikan mau merebut posisiku? Berani sekali. Qin Zhao malas menghiraukannya. Melihat Shen Yanqi benar-benar tidak mau minum, dalam hati menggerutu. Kalau tidak mau minum, ngapain ambil? Sup ikan putih susu segar, sepotong ikan kecil harganya 39.000. Dia menyeruput, lidahnya kepanasan. Dia makan cepat, setelah selesai berniat membeli salad buah untuk Jiang Men. Lin Si berkata dengan nada wajar, belikan aku satu. Qin Zhao mengerutkan kening, kata-kata, mau beli sendiri, sudah di ujung mulut tapi ditelan lagi. Jika Lin Si bersikap normal, dia juga ingin berhubungan baik. Dia membuka telapak tangan, kartu makan. Lin Si kaget, kamu bisa belikan Shen Yanqi sup ikan, tapi tidak bisa belikan aku salad buah? Chen Yu, kalau boleh, aku juga mau satu. Sudut mulut Qin Zhao berkedut, menatap Shen Yanqi. Menunggu dia bicara apa dia juga dibawakan satu? Shen Yanqi mengelap mulut pelan, berdiri, bareng. Qin Zhao lebih dulu memilihkan melon untuk Jiang Men. Kemarin katanya manis. Penjual buah dengan antusias merekomendasikan belimbing. Qin Zhao melambaikan tangan. Tidak usah, dia tidak suka. Kemarin Jiang Men hanya menyisakan belimbing. Qin Zhao fokus memilih, tidak memperhatikan tatapan Shen Yanqi di sampingnya yang sedikit meredup. Setelah selesai, dia memberikan porsi yang lebih banyak kepada Shen Yanqi. Porsi ini harganya lebih dari 300, dia merasa sakit hati. Di dalamnya ada 3 sendok cukup untuk mereka bertiga. Shen Yanqi melihat ekspresi sakit hatinya. Melirik, traktir aku makan gak ikhlas gitu? Dia milihin untuk cewek itu dengan senang hati. Hah? Qin Zhao bereaksi 2 detik, lalu lambat, bukan tidak ikhlas, cuma mahal, sekali makan ini 500 habis. Dulu itu uang hidupnya lebih dari sebulan. Dia masih ingat tersenyum paling tulus pada Shen Yanqi. Bisa traktir kakak salad buah itu sungguh suatu kehormatan besar bagiku, dengan senang hati. Matanya berbinar, tidak terlihat menjilat. Shen Yanqi mengangkat alis, mengaitkan tasnya. Qin Zhao melihat Shen Yanqi puas, senyumnya lebih tulus. Lin Si dan Chen Yu datang terlambat, melihat di tangan mereka cuma 2 porsi, langsung mau ambil porsi Qin Zhao. Qin Zhao berseru, ah, cepat melindungi, ini aku belikan untuk orang lain. Lin Si berteriak, mana punyaku? Qin Zhao menunjuk porsi di tangan Shen Yanqi. Kalian makan bareng. Lin Si kaget, belikan 1 porsi untuk kita bertiga. Dia menatap Qin Zhao yang menjaga makanannya, tangan bersedekah, berkata sinis. Baru pindah sekolah langsung belajar menjilat, apa dia peduli sama kamu? Urus aja urusanmu. Qin Zhao kesal, mulutnya tidak bisa ngomong baik. Dia sengaja berkata pada Shen Yanqi. Kak Yanqi, aku traktir kamu saja, jangan dikasih dia, aku takut dia bikin kamu sakit. Lin Si, barusan kamu. Qin Zhao takut dia mengamuk, setelah bicara langsung kabur, meninggalkan Lin Si yang kesal di tempat. Chen Yu yang diabaikan, ada yang membelaku. Saat makan salad buah, Lin Si tanpa sungkan langsung mengambil garpu, tapi lengannya ditahan. Dia bingung menatap Shen Yanqi. Shen Yanqi dengan serius, ini punyaku. Aku tahu, Lin Si memang wajar. Bukankah milikmu juga milikku? Shen Yanqi membuka kelopak matanya dan berkata dengan santai. Kamu sakit? Aku takut tertular darimu. Lin Si, brengsek. Qin Qiong membawa Qin Zhao ke salon pribadi. Salon itu seluas ribuan meter persegi, 3 lantai, megah mewah. Nuansa emas hitam menunjukkan kemewahan, dengan logo SH tergantung di dinding. Qin Zhao, yang sudah biasa melihat pemandangan besar, tetap sedikit terkejut. Pramusaji sudah menunggu. Nyonya Qin, akhirnya Anda datang. Teh sudah disiapkan, izinkan saya antar Anda ke ruang VIP. Melihat Qin Zhao,
Dia bertanya, siapa ini? Hari ini fokusnya bukan pada saya, terutama ingin mengatur gaya rambut anak saya. Qin Qiong melepas kacamata hitamnya. Senyum pramusaji semakin lebar. Sudah kuduga, tuan muda ini tampak akrab, ternyata putra Anda. Dia menatap Qin Zhao dengan lembut, benar-benar tampan. Sepenuhnya mewarisi kelebihan ibunya. Qin Qiong tersenyum, mengelus kepala Qin Zhao, memang mirip denganku. Kemudian mereka berdua pergi ke ruang desain rambut. Qin Qiong hanya melakukan perawatan rambut. Penata rambutnya adalah pria gemuk kecil, rambut pirang disisir ke belakang dengan gel, wajah berjanggut, memakai celana pendek, jari kelingking sesekali terangkat. Qin Zhao merasa ada yang aneh dengan karakternya, berbeda dari pria yang pernah ditemuinya. Dasarnya bagus, kulit juga bagus, pria. Dia menatapnya lalu mencubit pipinya. Rasa aneh Qin Zhao semakin kuat, dia mundur tanpa suara. Sudahlah, Thomas, kata Qin Qiong. Zhao kami masih kecil, jangan menggoda dia. Aduh, Qiong, apa yang kamu katakan? Thomas heran. Dia sekarang punya pacar, loh. Qin Zhao terbatuk, tersedak air liurnya. Bocah kecil ini belum pernah melihat dunia. Thomas dengan anggun memberikan tisu. Katakan, ingin gaya rambut apa? Qin Zhao menyeka sudut bibirnya. Terima kasih, potong pendek saja. Thomas tertawa berlebihan 2 kali, menjulurkan jari kelingking sambil mengipasi. Katanya, potong pendek, kau datang padaku. Kalau di rumah pakai mesin cukur sendiri bukan lebih mudah? Qin Zhao tidak mengerti. Sikap ini tidak takut dikomplain, dekorasi ini pasti tidak murah. Thomas menekan bahunya dan mendudukkannya di kursi kulit. Kalau aku, Thomas, yang turun tangan, tidak ada yang tidak bisa keluar dari SH sambil tersenyum. Dia menyuruhnya bercermin, lalu menjambar rambutnya ke belakang dan menyemprot, matamu benar-benar cantik, berkabut. Hidung juga bagus, garis rambut sempurna. Pelayanan yang sialan ini akhirnya datang. Thomas memasang wajah serius, alisnya tanpa sadar mengerut, memberikan kesan lucu yang tak terkatakan. Qin Zhao tidak bisa menahan tawa, matanya melengkung. Thomas berseru, lalu menoleh dan berteriak, Qiong, anakmu ini benar-benar cantik. Saat tertawa, aku tidak bisa membedakan pria atau wanita. Hati Qin Zhao berdegup, senyumnya membeku. Detik berikutnya, dia mendengar Thomas bertanya dengan suara cempreng. Apa kamu punya anak laki-laki lagi? Berapa umurnya? Kenalkan kami, yang ini terlalu kecil. Qin Qiong berbaring dengan masker wajah. Anak laki-lakiku, jangan pikirkan, sudah ada yang punya. Thomas menghela napas kecewa, lalu terus mendesain rambut Qin Zhao. Sebagai penata rambut, Thomas sudah membaca perubahan emosi Qin Zhao. Karena itu dia berkata dengan suara cempreng, apa karena pujianku tadi kamu marah? Androgini adalah kecantikan tertinggi. Orang awam menganggap kebingungan gender sebagai hinaan. Hati beberapa pria sungguh rapuh, tidak tahan mendengar pujian tulus seperti ini. Pria rapuh, Qin Zhao mendengarnya dan tidak bisa membalas. Thomas mengambil tablet untuk menampilkan model rambut. Lihat, suka yang mana? Tenang, dengan wajahmu dan keahlianku, tidak mungkin gagal. Qin Qiong, ibu Qin Zhao, hanya memberi 3 syarat. Kesan muda, bersih, dan segar. Terakhir dia menambahkan, jangan terlalu pendek. Lagi pula rambut ini susah payah dipanjangkan. Qin Zhao mengiyakan, tidak keberatan. Thomas meremas rambut Qin Zhao. Kamu benar-benar manut pada ibumu. Begitu dia memasuki mode kerja. Kepura-puraan sebelumnya langsung hilang. Ekspresinya serius dan teliti, gunting berputar. Hasilnya hanya memotong sedikit helai rambut. Proses cuci, potong, kering, dan perawatan total memakan waktu 3,5 jam. Qin Zhao hampir tertidur sampai Thomas berseru. Selesai, barulah dia sadar. Panjang rambut tidak banyak berubah, tapi dipotong lebih berlapis dan penuh desain. Rambut berantakan sengaja dibuat sedikit acak. Mata mengantuk sedikit berkabut, batang hidung tegap dan halus, bibir merah alami. Benar-benar seorang pemuda gaya Jepang yang androgini. Qin Zhao menatap bayangannya di cermin yang sedikit asing, melamun. Puas, kata Thomas menarik kembali pikiran Qin Zhao. Tanpa sadar dia menatap Qin Qiong. Hati Qin Qiong hampir meleleh. Kekaguman dan kasih sayang ibu hampir meluap di matanya. Cantik sekali, Zhao. Dia memegang pipi Qin Zhao dan langsung menciumnya. Qin Zhao langsung terpaku. Qin Qiong mengira putrinya tidak suka. Begitu sadar, dia buru-buru mengusap wajah Qin Zhao. Maaf, ibu terlalu bersemangat. Sungguh, kamu sangat cantik, Zhao. Emosi di mata Qin Qiong terlalu membara. Ujung telinga Qin Zhao tanpa sadar memerah. Ibu suka saja. Suka, tentu saja suka, bahkan sangat menyukainya. Qin Qiong dengan penuh kekaguman menatap anak kesayangannya, merasa Qin Zhao lebih cantik dari idola manapun. Wangi dan lembut, jauh lebih baik dari bocah nakal Linsi. Kemudian ibu dan anak itu berbelanja lagi di SH. Tentu saja Qin Qiong yang membayar, dan semua yang direkomendasikan pramusaji untuk Qin Zhao, dia beli. Saat Qin Qiong menandatangani bon, Qin Zhao baru sadar. Mereka berdua telah menghabiskan 1.680.000. Dia memejamkan mata untuk memastikan apakah dia salah hitung nol, lalu membuka mata lagi. Qin Qiong sudah tenang seperti biasa, memberikan bon yang sudah ditandatangani kepada pramusaji.
Gadis itu tersenyum lebar. Dengan hormat mengantar mereka berdua ke mobil. Setelah mobil melaju cukup jauh, Qin Zhao melihat gadis itu masih melambaikan tangan di tempat. Inikah kekuatan uang? Lin Si, kakak Qin Zhao, pulang ke rumah dan melihat sekeliling penuh tas belanjaan. Langsung tahu ibunya baru saja berbelanja besar. Sudah biasa. Dia membuka ring kaleng, gelembung berdesis. Dari sudut matanya, dia melihat seorang remaja dengan rambut pendek gaya Jepang kastanye. Entah kenapa terasa akrab tapi tidak ingat. Kapan ada orang ini di rumah? Maka dia berjalan mendekat. Hai, siapa kamu? Qin Zhao mendengar suara dan menoleh, langsung dihadang. Semburan cairan dingin. Pertama mengenai mata, lalu wajah juga terkena titik-titik segar. Kolat coklat menempel di bulu mata dan tepi dahi. Di rambut pendek, mengalir mengikuti tekstur kulit. Bulu mata bergetar, tetesan air hampir jatuh, malah menambah kesan segar. Qin Zhao, Lin Si berteriak tidak percaya. Qin Zhao mengusap matanya, menatapnya tanpa ekspresi. Qin Qiong mendengar suara, bergegas turun. Melihat wajah Qin Zhao penuh kola, dia berseru, cepat mengambil tisu untuk menyeka wajah Qin Zhao. Bagaimana ini? Matanya beralih ke tangan kanan Lin Si yang memegang kola, alisnya berkerut. Lalu menatap Lin Si tanpa ekspresi. Bukan aku, Lin Si tahu betul pikiran ibunya. Berteriak tidak bersalah. Aku tidak sengaja, dengan gaya rambut ini siapa yang bisa mengenali? Aku kira ada maling masuk rumah. Qin Qiong memastikan Lin Si tidak sengaja menyakiti Qin Zhao, lalu tersenyum. Gaya rambut baru Zhao Zhao, cantik kan? Lin Si kembali menatap Qin Zhao selama beberapa detik, bergumam pelan, orang yang tidak tahu pasti mengira dia perempuan. Qin Qiong mengangkat tangan dan menamparnya, omong kosong. Memang Lin Si sengaja berdiri di samping Qin Zhao dan membusungkan dada, ingin melihat siapa yang lebih jantan. Dari tinggi badan, lebar bahu, hingga wajah, perbandingan keduanya sangat jelas. Tinggi Qin Zhao 172 cm tidak pendek, tetapi di samping Lin Si ia tampak kurus dan mungil. Apalagi wajahnya baru terkena kola, basah kuyup, memang agak mirip perempuan. Qin Qiong menatap mereka berdua dengan pikiran sendiri. Namun melihat Qin Zhao pucat dan bingung, ia berdeham lalu meninju Lin Si lagi. Omong kosong, Zhao Zhao masih dalam masa pertumbuhan, dulu gizinya kurang. Tunggu 2 tahun lagi, mungkin dia bisa lebih tinggi darimu. Lin Si membuat wajah lucu yang berlebihan, meniru ibunya bicara tanpa suara. Berapa lama lagi, ia berhasil mendapat pukulan keras dari ibunya lagi. Saat sarapan, Qin Qiong tiba-tiba mendapat ide, cuaca hari ini bagus, bagaimana kalau kita pergi berkemah? Lin Zheng, ayah Qin Zhao, tersenyum sambil memegang tangan istrinya. Menjawab, baik, ikut kata istri. Qin Zhao tentu tidak keberatan, tetapi Lin Si enggan, ia menyesap bubur. Tidak, aku sudah punya janji. Berkemah dengan orang tua itu membosankan. Ia tidak ingin melihat kedua orang tuanya bermesraan. Dengan siapa kau janji? Shen Yanqi. Lin Si melihat ayahnya tidak senang. Ia mendengus, aku sudah 18 tahun, dewasa yang sedang berada di masa muda. Kenapa harus terus bersama kalian? Bukankah kalian punya seseorang yang tidak punya pendirian untuk menemani kalian? Ia menjulurkan bibir ke arah Qin Zhao. Bagaimana caramu bicara? Bentak Lin Zheng. Lin Si tetap takut pada ayahnya. Ia langsung menyerah, tetapi wajahnya masih menunjukkan ketidakpuasan. Qin Qiong berpikir sejenak. Kalau begitu, bawa Zhao Zhao bersama. Aku bawa dia. Volume suara Lin Si meninggi 1 oktav. Dia tidak kenal. Yanqi pernah makan di rumah kita. Bagaimana bisa tidak kenal? Itu berbeda. Apa bedanya? Kau kan kakaknya. Zhao Zhao bermain dengan kakaknya. Apa masalahnya? Matahari bersinar cerah. Lin Si menatap pengikut di belakangnya, melipat tangan, dengan nada sinis. Kau tidak tahu cara menolak? Begitu sukanya menempel pada orang yang dingin? Bukankah kau juga tidak bisa menolak? Qin Zhao melirik Lin Si dengan datar. Rumah Shen Yanqi dekat, mereka berjalan kurang dari 10 menit sampai. Lin Si jelas sering ke sini, sudah hafal jalan. Raungan rendah memecah udara. Qin Zhao terkejut, keringat dingin mengucur di punggung. Max. Lin Si berlari gembira menuju anjing kesayangan Shen Yanqi. Seekor mastif hitam, surai tebal, mata seperti serigala. Panjang hampir 1 meter, taring terlihat, geraman dari tenggorokan. Lebih mirip serigala, sekali gigit bisa membunuh mangsa. Lin Si mengelus bulu Xiao Hei. Melihat Qin Zhao yang ketakutan di tempat, sudut bibirnya naik, ia menarik Xiao Hei berjalan mendekat. Jangan mendekat, kenapa aku harus menurutimu? Lin Si merasa iseng. Ini kan rumah Xiao Hei. Xiao Hei adalah anjing pemburu, pernah menggigit babi hutan. Dia makan 10 kati daging sapi mentah setiap hari. Ia sengaja memperlambat bicaranya untuk menciptakan suasana menakutkan. Jangan mendekat, Qin Zhao pucat pasi, aku bisa pulang. Terlambat, Lin Si menepuk anjing itu, berbisik beberapa kata. Wuf, wuf, raungan menusuk telinga, napas Qin Zhao tersengal. Jam tangannya berkedip merah, ia berlari, Xiao Hei menggigitnya. Lin Si memberi perintah jahat, kaki Qin Zhao lemas, melihat Shen Yanqi yang baru turun dari lantai atas seperti melihat penyelamat. Dengan sekuat tenaga,
Ia melompat ke tubuhnya, memanjatnya seperti memanjat pohon. Shen Yanqi secara refleks memeluknya, napasnya penuh aroma dirinya. Hahaha, lihat dirimu yang pengecut itu. Semua takut, Lin Si tertawa terbahak-bahak, ponselnya hampir jatuh. Yanqi, turunkan dia. Qin Zhao semakin kaku, seluruh tubuh gemetar. Wajah sepucat kertas, jam tangan menyala merah, menanyakan apakah akan menghubungi darurat. Jangan kumohon, Shen Yanqi. Ia merayu pelan, mata berkaca-kaca. Di dalam air mata itu hanya ada bayangannya. Glek, jakun Shen Yanqi bergerak. Saat Lin Si mengambil ponsel, ia tidak sengaja melonggarkan tali. Xiao Hei berlari besar ke arah tuannya. Wuf, wuf. Bahunya sakit sekali. Gendang telinga seperti pecah, leher tercekik sampai sulit bernapas. Shen Yanqi ingin melonggarkan cengkeramannya, tetapi Qin Zhao mengira ia akan mendorongnya. Ia memeluk lebih erat. Terus memanjat, Shen Yanqi mendengus, menengadahkan leher untuk bernapas. Jakunnya tampak lebih tajam, ada sesuatu yang seksi. Xiao Hei duduk. Anjing itu menatap tuannya selama 2 detik, lalu duduk patuh. Tuannya menepuk orang yang ada dalam pelukannya. Suara serak. Tidak apa-apa. Lin Si mencibir. Pria besar seperti koala memeluk pria lain. Pergelangan kaki tertusuk taring, rasa sakit terkoyak, tanah kasar. Keputusasaan berteriak sekuat tenaga tapi tak ada yang peduli kembali melanda. Qin Zhao otaknya berhenti bekerja, sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Lin Si. Napas pendek menyembur di leher Shen Yanqi, menimbulkan butiran halus, rasa gatal langsung menusuk otak. Jakun Shen Yanqi bergerak. Dia menekan bahunya. Jangan tinggalkan aku. Suaranya sangat pelan, tapi mengandung kesedihan yang dalam. Gerakan Shen Yanqi terhenti. Berbalik ke Lin Si. Bawa Xiao Hei kembali ke kamarnya. Lin Si enggan. Apa-apaan ini? Kalian berdua jadi sahabat karib sekarang? Xiao Hei dengan cerdas menjilat Lin Si. Aroma liur lengket di wajah Lin Si membuatnya hampir pingsan. Ingin mengusap tapi tak tega, meledak di tempat. Raungan menggema di lantai dasar. Qin Zhao dibaringkan Shen Yanqi di sofa. Sejak tadi tidak bicara. Bibir digigit sampai pucat, tangan dan kaki gemetar. Mau minum air? Dia mekanis memegang gelas, permukaan air berguncang hebat. Shen Yanqi menekan tangannya. Dingin sekali. Dia mengambil gelas, menggenggam tangannya. Qin Zhao, Qin Zhao. Dia memanggil 2 kali. Dia menjawab, Tapi ekspresinya seperti boneka tanpa jiwa. Alis berkerut. Hati Shen Yanqi seperti diremas. Menopang wajahnya, menatap matanya. Qin Zhao, tidak apa-apa. Suaranya menenangkan. Qin Zhao menatapnya, matanya terasa sangat kering. Tapi dia berusaha membuka lebar. Pupil bening dipenuhi ketakutan, ketidakberdayaan, dan kebingungan. Seketika, gelap di depan mata. Shen Yanqi memeluknya. Tidak apa-apa, aku di sini. Suaranya dingin. Sekarang diturunkan, bernada membujuk. Beberapa detik kemudian, Shen Yanqi merasakan dada basah. Qin Zhao masih diam, tapi basah itu terus meluas. Lama setelahnya, Shen Yanqi baru sadar, sejak air matanya menyentuh kulit dadanya. Hatinya benar-benar berkhianat. Xiao Hei hanya melihat, tidak menggigit seenaknya. Shen Yanqi mengusap kepalanya. Membuatmu takut? Dia menarik napas mengatur pernapasan. Beberapa saat baru bergetar menjawab, Seolah satu kata lagi akan membuat emosinya jebol. Hati Shen Yanqi ikut tercekat. Nanti kita pukulin si sekali ya? Aku bantu. Aku pernah digigit. Suaranya teredam. Sakit sekali, anak yang tidak pernah mendapat kasih sayang. Saat diperlakukan tak adil bisa bertahan, tapi tidak tahan dengan perhatian dan kebaikan. Setetes isak tangis keluar. Qin Zhao terisak, kepala semakin dalam, bahu bergetar hebat. Seperti kepakan sayap kupu-kupu terakhir. Akal jebol. Dia menangis keras. Sakit, benar-benar sakit. Dia diseret dan ditarik 10 meter lebih. Usia 10 tahun, dia tak punya kekuatan menyelamatkan diri. Seluruh tubuh tidak ada yang utuh, hanya bisa mencakar tanah. Kuku patah pun tidak terasa. Dia pikir akan menjadi santapan serigala. Hari itu dia masih lapar. Akhirnya seorang kakek yang lewat mengusirnya dengan batu bata. Dia lemas di tanah, berlumuran darah. Saat disinfeksi di klinik, baru terasa sakit yang menusuk. Lama setelahnya dia sering mimpi buruk. Dalam mimpi tidak ada kakek penyelamat. Hanya taring dan luka menganga. Setelah cukup lama, dia berhenti terisak. Setelah sadar, tubuh Qin Zhao kembali kaku. Tanpa sadar tangannya sudah di pundak dan pinggang belakang Shen Yanqi. Seluruh wajah terkubur di dadanya. Posisi mesra. Cukup menangis. Qin Zhao dengan hati penuh rasa bersalah menelan ludah, mundur. Perasaan penuh itu hilang. Kulit lebih dulu dari hati merasakan kehilangan. Bisa nangis sekali. Dada Shen Yanqi basah kuyup. Bercak gelap besar. Dia menjepit sudut, menekan ringan. Tetesan air jatuh. Qin Zhao malu sampai jari kakinya mengerut, ingin mencari celah di tanah. Gagap, maaf, aku cucikan. Shen Yanqi tertawa dibuatnya. Perlahan berdiri, mengangkat tangan menarik kerah. Membuka atasan. Pinggang remaja laki-laki terlihat. Kamu? Suara Qin Zhao serak. Terserah.
Dia dengan wajar melemparkan baju basah ke pangkuannya. Dia hanya memakai celana olahraga hitam. Jakun, tulang selangka, otot perut dada jelas. Hormon pria meledak. Qin Zhao tiba-tiba merasa tenggorokan kering. Gerakan Shen Yanqi saat memakai baju baru terhenti. Berbalik berjalan ke arahnya. Matanya tiba-tiba membulat, mundur. Meremas baju basahnya di depan dada, ekspresi nilai inti. Telinganya mendengar tawa ringan. Shen Yanqi hanya mengambil beberapa tisu untuk mengelap dada yang basah, menyatakan fakta, ini juga kau basahi. Qin Zhao merasa panas menjalar ke wajah, ujung telinga memerah seperti berdarah, aku tidak sengaja. Suaranya semakin pelan, gelisah, tidak ada yang bilang kau sengaja. Suara Shen Yanqi mengandung tawa, ia melirik padanya, berkata dengan suara rendah. Kenapa kau malu? Setelah selesai mengelap, ia membuang tisu ke tempat sampah. Gerakannya santai namun terlihat berkelas, pandangannya tiba-tiba bertemu dengan mata hitamnya. Jantung Qin Zhao berdetak kencang. Ia menjelaskan dengan kaku, panas, tadi terlalu pengap, alasan yang buruk. Untungnya dia tidak bertanya lebih lanjut, udara terasa panas dan lembab, Qin Zhao canggung mengatupkan bibir. Di mana kamar mandi? Shen Yanqi menunjuk arah, di cermin terlihat wajahnya penuh air mata bengkak. Memalukan, ia mencipratkan air ke wajah, air dingin, hati yang gelisah perlahan tenang. Tok-tok, panggil aku jika ada apa-apa, suara Shen Yanqi terdengar. Qin Zhao baru sadar sudah terlalu lama di sini. Dia bersembunyi di toilet, itu suara Linsi. Qin Zhao mengatupkan bibir, dia benar-benar benci Linsi. Detik berikutnya pintu kamar mandi terbuka. Kau lama sekali di toilet, menangis? Linsi berseru heran, oh, benar-benar menangis? Bersembunyi di toilet menangis, katanya sambil mendekat dengan nakal. Qin Zhao mengerutkan kening mendorongnya. Pergi, Linsi memegang bagian yang didorong. Tertawa lebih keras, hahaha pertama kali melihat orang yang ketakutan sampai menangis, Qin Zhao mengumpat pelan. Mengelilinginya dan keluar, kau panik, hahaha membuatku tertawa. Linsi terus tertawa, apa kau tidak ada habisnya? Qin Zhao menatapnya. Jauhi aku, kau yang memaksa ikut denganku, yang harus pergi adalah kau. Qin Zhao terdiam, suara Linsi terlalu menusuk, siapa bilang aku ikut denganmu? Aku juga mencari Kak Yanqi, Linsi sengaja memanjangkan suara menirunya. Kau tidak tahu malu, apa tanpa aku Shen Yanqi kenal kau? Sopan padamu malah kau mengganggu. Dan Kak Yanqi, siapa yang mau jadi kakakmu? Kata-kata jahat dan menghina. Qin Zhao ingin membalas tapi tidak tahu bagaimana memulainya. Ya, dia memang mencari aku, suara Shen Yanqi yang dingin dan malah seperti cahaya. Dengarkan. Linsi tidak percaya menatap sahabatnya. Kau gila? Ada masalah apa dia mencari aku? Shen Yanqi tenang, jika tidak mau main game, pulang saja. Mulut bersuhu 37 derajat mengeluarkan kata dingin. Linsi mencoba menyadarkannya, kita ini sahabat, jadi tenanglah. Linsi masih ingin mengeluh, tetapi melihat wajah dingin Shen Yanqi terpaksa diam, mendengus. Sudah, cepat pergi, aku sudah tidak sabar. Mereka akan memainkan game pertarungan terbaru dari negara R, yang belum dijual di dalam negeri, dibawa oleh paman Shen Yanqi. Rumah Shen Yanqi memiliki ruang game khusus, Linsi otomatis memulai game, mengambil stick dan duduk di lantai. Mendesak, ayo cepat, Shen Yanqi menggenggam pergelangan tangan Qin Zhao dan duduk di sofa. Dengan santai, siapa bilang kau duluan? Otak Linsi macet. Jangan bilang Qin Zhao juga mau main, Qin Zhao tidak tertarik pada game, tapi senang melihat Linsi kesusahan. Setelah memastikan tidak ada ruang diskusi, Linsi menyerah, kalian berdua pilih satu untuk jadi timku. Perhitungannya bagus sekali, Shen Yanqi mengusulkan shoot, Linsi langsung paham. Mengangkat alis menatap Qin Zhao, dia punya kode dengan Shen Yanqi. Mereka berdua tunjuk, bagaimana mungkin dia menang. Shoot, Linsi melihat dua telapak tangan terbuka di depannya, mulai meragukan hidup. Langsung berteriak kode, salah ingat, harus punggung tangan. Bagaimana bisa Shen Yanqi lupa? Qin Zhao berkata lambat, ini permainan yang adil. Linsi sakit hati, terpaksa tidak rela menyerahkan stick, dua piringan bundar sebesar telapak tangan. Qin Zhao belum pernah melihat, mempelajarinya dengan saksama, cepat siapkan. Linsi mendesak, cepat mulai cepat selesai, Qin Zhao aku tidak bisa main. Kau tidak bisa main tapi ikut shoot? Linsi mendekat ingin merebut, berikan aku, kau lihat saja. Qin Zhao mengangkat kedua tangan menghindar, berkata kata demi kata, aku tidak bilang tidak main, Linsi mendengus. Kalau begitu mainlah, Qin Zhao aku tidak bisa main. Shen Yanqi tidak tahan melihat dua murid SD bertengkar. Turun memberi instruksi, ini untuk maju mundur kiri kanan, tombol ini untuk serang. Kedua tombol ini bersama-sama adalah jurus pamungkas, Qin Zhao setengah mengerti, Shen Yanqi menghibur. Tidak apa, nanti main saja akan paham, Qin Zhao operasinya tersendat-sendat, apalagi menyerang. Linsi berpikir, sebentar lagi Shen Yanqi akan bisa mengalahkannya. Lalu giliranku, saat dia berpikir begitu, dia mendengar sahabatnya mengajari lawan cara bergerak maju, menyerang. Tekan dua tombol bersamaan, mundur, Linsi mengumpat. Bisa tidak menghormati permainan?
Di bawah bimbingan Shen Yanqi dan operasi sulit Qin Zhao, karakter Qin Zhao mengorbankan karakternya sendiri. Keduanya diam, Lin Si jarang tenang, hening yang memekakan telinga. Qin Zhao bingung menatap Shen Yanqi, mata besar penuh kebingungan. Shen Yanqi diam 2 detik. Pertama kali, biasa saja, latihan terus akan baik. Sebelum Qin Zhao sempat tenang, Lin Si merebut stik dan menggosok tangan. Akhirnya giliranku, saatnya pamer skill. Wajahnya serius, menatap layar. Jari-jarinya bergerak cepat, kurang dari 2 menit game over. Lin Si meraung. Lagi, tadi belum siap. Qin Zhao mengingatkan, kamu kalah, giliranku. Lin Si dengan enggan menyerahkan stik. Serang terus tekan, keluarkan jurus pamungkas tekan 2 tombol bersamaan. Adegan terulang, Shen Yanqi kali ini tidak bergerak sama sekali. Hanya menunggu Qin Zhao mengendur, lebih lebar dari Samudra Pasifik. Lin Si jebol dan berteriak, Shen Yanqi, ingat, kita ini sahabat baik. Situasi ini berlangsung setengah jam, Lin Si tidak tahan, tidak seru, langsung berhenti main, dan tiba-tiba punya ide. Ayo berenang, di taman belakang rumah Shen Yanqi ada kolam renang super besar, cuaca ini pas. Qin Zhao melihat Shen Yanqi menatapnya, asal menekan stik, aku tidak mau pergi. Kenapa? Merasa rendah diri? Lin Si mengangkat alis, muka penuh sindiran, merasa malu di depan kakak, kan? Qin Zhao tidak bisa berkata, bibirnya mengatup, badanmu itu apa yang perlu aku malu? Kalau harus malu, ya tipe seperti Gianqi. Lin Si semangat, membuka bajunya sendiri dan sekalian membuka baju Shen Yanqi. Apa aku kalah darinya? Lihat, perut six-pack, takut Qin Zhao tidak lihat, dia mendekat ke wajahnya. Qin Zhao tidak bisa berkata, kamu punya? Lin Si heboh seperti anjing husky. Perut six-pack, kamu punya? Sambil berkata, dia meraih baju Qin Zhao. Qin Zhao mengumpat, melesat dari bawah lengannya, bersembunyi di belakang Shen Yanqi, menjulurkan kepala sambil memaki. Kamu sakit? Lin Si tertawa marah, lihat perutmu kenapa? Aku sudah biarkan kamu lihat? Shen Yanqi juga sudah biarkan lihat. Qin Zhao tidak bisa membantah, tapi tidak bisa bilang dia perempuan. Dia menarik baju Shen Yanqi di sisi pinggang, mengeras leher sambil memaksa. Hubunganku denganmu tidak baik, kenapa harus aku biarkan kamu lihat? Sepertinya kamu tidak punya, ya? Lin Si dengan hidung ke atas, bukannya kamu cari Kak Yanqi? Kamu dekat dengannya, suruh dia lihat apakah kamu punya. Kamu, Qin Zhao terbungkam, seperti kucing kalah. Shen Yanqi melirik ke arah Lin Si, bukannya mau berenang, kenapa belum ganti baju? Lin Si melihat usulannya diterima, dengan bangga meringis pada Qin Zhao. Tamu ikuti tuan rumah, kalau kamu tidak pergi, pulang saja lebih awal. Kekanak-kanakan. Lin Si pergi ganti baju. Ketika Shen Yanqi bilang ayo, Qin Zhao langsung tanya, aku tidak mau berenang. Rambutnya berbulu halus, sebelum Shen Yanqi sadar, tangannya sudah mengusapnya. Dia berhenti sebentar lalu melanjutkan. Kepala pelayan sudah menyiapkan barbeque dan buah di halaman belakang. Kamu bisa makan dan berjemur. Lalu dia berkata lagi, bukannya mau pukulin sih? Nanti saat dia pemanasan, tendang dia ke kolam. Kamu mau sendiri atau aku bantu? Qin Zhao, Kok Shen Yanqi bisa bicara serius seperti ini? Kurang? Kalau begitu tambahkan 1 tabung wasabi ke barbeque-nya. Kenapa ekspresimu seperti itu? Kamu masih mau lakukan yang lebih keterlaluan? Aku tidak menyangka kamu. Qin Zhao menelan ludah, menelan kata-kata itu kembali. Bukankah Lin Si sahabatmu? Yang sudah 10 tahun lebih. Oh, terlalu lama, bosan. Shen Yanqi benar, Lin Si akan pemanasan dulu sebelum masuk air. Qin Zhao dan Shen Yanqi saling pandang, diam-diam berjalan ke belakang Lin Si. Langsung tendang dia, tapi sayang Lin Si terlalu berat, Qin Zhao tidak siap, kakinya tidak berhasil mendorongnya jatuh. Siapa? Lin Si memegang pinggang hendak menoleh, sisi lain sudah ditendang keras lagi. Biur, dia terdorong ke kolam, air muncrat kemana-mana. Dia berdiri, mengusap wajah, menatap Shen Yanqi yang memandang sinis dari tepi kolam, lalu menciduk air ke arahnya. Shen Yanqi, kamu sakit ya tendang? Shen Yanqi mengangkat lengan menahan. Dia menoleh ke belakang, melihat Qin Zhao yang sudah bersembunyi di belakang pura-pura menunggu barbeque. Sudut bibirnya terangkat, kamu terlalu lamban, biar kamu turun dingin-dingin. Qin Zhao diam-diam memperhatikan dari sudut mata. Melihat Lin Si bodoh tidak sadar dia juga ikut menendang. Dia pun dengan tenang menunggu barbeque. Tusuk sate di atas piring besi berdesis, berminyak. Diolesi bumbu saus, aroma harum tercium. Qin Zhao menelan ludah tidak sopan sambil menatap. Ini sudah matang, hati-hati panas ya. Koki Fei dengan gembira meletakkan tusuk sate di depan Qin Zhao. Qin Zhao senang, mengambil tusuk sate, meniup 2 kali lalu menggigit. Aroma jintan meledak di mulut dengan sedikit manis. Wah, enak banget, wajahnya cantik, matanya berkilau, senyumnya sangat menular, penuh kenikmatan. Tidak ada yang tidak suka pujian tulus dari anak cantik. Koki Fei sangat puas. Tuan rumah biasanya makan dengan kontrol gizi. Kalau makan enak, hanya bilang sederhana, masakannya lumayan. Sudah lama dia tidak mendengar pujian setulus ini. Seenak ini, Koki Fei pura-pura tidak tahu, sudut mulutnya hampir sampai ke langit. Ini barbeque terenak yang pernah kumakan.
Pujian Qin Zhao membuat Koki Fei lebih tegap, penuh gaya koki. Qin Zhao dengan cepat menghabiskan 3 tusuk, lalu bertanya, Koki Fei, saus apa ini? Saus rahasia keluarga Fei, satu-satunya di seluruh kota. Hebat banget, Koki Fei sudah lama tidak melihat orang yang begitu antusias. Shen Yanqi dan Lin Si tidak lama berenang, langsung naik. Qin Zhao berbisik pada Koki Fei, Koki Fei, panggang pelan-pelan. Mereka baru selesai berenang, nafsu makan jelek. Nanti saja makan tusuk sate saus rahasia yang baru dipanggang ini, sekali coba langsung terpesona. Koki Fei merasa itu masuk akal. Qin Zhao menyisihkan 4 tusuk, melahap sisanya dengan rakus, lalu dengan cepat menambahkan minyak wasabi ke salah satu tusuk. Saat Shen Yanqi datang, pipi Qin Zhao penuh dan menggembung. Mulut penuh minyak, dikunyah dengan susah payah. Makan pelan-pelan, Koki Fei belum pulang kerja secepat ini. Qin Zhao memikirkan hal berikutnya, senyumnya tak bisa disembunyikan. Sesuai rencana, berikan 2 tusuk panggang normal kepada Shen Yanqi. Saat Lin Si datang, tidak ada tusuk panggang yang siap, dia mengeringkan rambutnya dan melihat pipi Qin Zhao yang menggembung. Kamu babi, semua habis kamu makan. Qin Zhao tidak menghiraukannya. Menggigit tusuk normal, tangan lainnya yang memegang versi tambahan bumbu bergoyang santai. Sombong dan menantang. Mata Lin Si menjadi gelap, dengan cepat merebut tusuk dari tangannya. Qin Zhao mengerutkan kening meraihnya. Itu milikku. Apa milikmu? Yang aku dapat adalah milikku. Lin Si dengan menantang menarik semua dari pangkal tusuk. 1, 2, 3. Wasabi dan cabai super pedas langsung menusuk ubun-ubun. Leher dan wajah Lin Si langsung merah, bola mata memerah, bibir bengkak, suara serak. Qin Zhao, kau mempermainkanku. Sudah kubilang itu milikku. Qin Zhao dengan sabar. Kamu tidak bisa makan pedas tapi merebut, mau minum air? Lin Si menerima air dan meneguknya, mulut sakit hampir kekurangan oksigen, langsung menyembur. Ini air panas. Panas? Aku kira sudah dingin. Qin Zhao merasa bersalah melihatnya, bertanya dengan prihatin. Kakak, kau tidak apa-apa? Lin Si berpikir, melihat wajah polos di depannya, dengan linglung mengambil sawi putih dan mengunyah mentah. Koki Fei, itu mentah. Kakak Qin Zhao, jangan merusak bahan makanan Koki Fei, ini ada buah yang bisa meredakan. Lin Si kali ini lebih pintar, mulut terbuka mengeluarkan air liur. Kau makan dulu. Qin Zhao pura-pura terluka. Kamu sama sekali tidak percaya padaku. Dia menggigit melon. Manis sekali. Lin Si melihat ekspresinya normal, lalu mengambil mangkuk buah dan makan besar-besaran. Seperti babi yang berebut makanan. Qin Zhao makan tusuk dengan santai, sangat enak. Tatapan di samping terlalu panas, dia bingung menoleh, mata polos. Shen Yanqi tersenyum menundukkan kepala, bertemu pandang dengannya. Biasanya suka minum teh? Qin Zhao menggeleng. Tidak suka. Kenapa tanya? Tidak apa-apa, aku cukup suka minum teh. Villa keluarga Qin Zhao ada di kompleks perumahan, hanya 20 rumah, harga supermarket di dalam beberapa kali lipat dari luar. Jadi sesekali dia pergi ke tempat yang lebih jauh untuk membeli perlengkapan belajar dan camilan, setelah membeli barang menunggu Paman Li menjemput. Seorang gadis di samping tiba-tiba berbalik dan menabraknya, bubble tea di tangannya memercik ke seluruh tubuh gadis itu. Gadis itu mengenakan gaun ketat dengan potongan berlebihan. Rok korset, sepatu hak tinggi, rambut hitam panjang lurus, anting berlian. Riasan natural palsu tapi terlalu berlebihan. Bubble tea dari pinggang sampai ujung rok menghancurkan gaya elegan sepenuhnya. Jalan tidak lihat jalan, kau buta? Suara gadis itu tajam menusuk telinga Qin Zhao. Biasanya Qin Zhao akan minta maaf dulu, meskipun dia berdiri diam. Tapi gadis ini memfitnah, Qin Zhao agak kesal, apalagi jaketnya juga kotor. Dia menarik napas dalam, maaf, tapi... Maaf ada gunanya, rok ini model baru dari Lujia, 30.000, kau mampu bayar? Xia Zero sangat marah, barang mewah baru dibeli belum dipakai beberapa kali, apalagi dry cleaning. Sekarang dirusak oleh orang yang tidak tahu diri. Hancur, hatinya hancur. Sial, seharusnya tidak datang ke tempat jelek ini beli bubble tea. Bayar, 30.000, tidak boleh kurang 1 sen. Xia Zero memelototi Qin Zhao dengan wajah cantik yang sedikit berubah, dia tertegun melihat wajah Qin Zhao. Pemuda itu mata jernih, kulit putih. Seperti dirawat dengan baik, jaket dan sepatu semua branded. Orang kaya juga datang ke sini belanja, dia berpikir, mendengar Qin Zhao berkata dengan tenang, aku tidak punya uang. Kamu tidak punya uang? Suara Xia Zero sedikit melunak, dengan nada tidak percaya yang penuh keraguan. Aku tidak punya uang. Keluarga lu yang kamu sebut itu aku tidak tahu. Dan aku juga tidak bisa menilai apakah gaun itu berharga atau tidak. Tadi kamu yang tidak melihat jalan dan tiba-tiba berbalik, jadi susu bubble tumpah ke tubuhmu. Bajuku juga kotor karenamu. Qin Zhao menunjuk ke jaketnya. Jika ingin memperdebatkan siapa yang benar dan salah, bisa. Xia Zero terkekeh 2 kali, lalu matanya beralih ke kantong plastik transparan di tangan Qin Zhao. Beberapa set kertas ujian, buku catatan, dan makanan ringan murahan. Pantas saja dia bilang orang kaya mana mungkin datang ke sini, seorang kampungan yang belum pernah melihat dunia. Memakai barang palsu, masih berani membandingkannya dengan barang asli miliknya. Harga dirinya tiba-tiba melonjak, dia bersikap angkuh, tidak tahu keluarga lu, masih berani keliling memakai barang palsu. Barang palsu,
Qin Zhao menunduk melihat pakaiannya yang dibelikan oleh Qin Qiong. Dia tidak merasa itu barang palsu. Model dan kualitasnya bagus, meskipun palsu, tidak mengganggu orang lain. Dia tidak mau berdebat, dengan tenang mengusulkan. Kamu mau?